Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nawang Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, beserta teman-teman yang kami cintai, selamat datang di acara Market Outlook 2025, Finding Potential in a Bunch of Uncertainty. Izin perkenalkan, nama saya Rafli dan saya akan menjadi host untuk acara malam hari ini. Terima kasih Kibi Friend yang sudah join acara kali ini. Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat semua. Amin. Oke, malam ini kita akan bersama-sama menggali wawasan mengenai prospek market di tahun 2025. Melihat peluang serta tantangan yang ada dan mendapatkan insight langsung dari para ahli di bidangnya, yaitu Koh Arvin. Selamat malam Koh Arvin. Halo, selamat malam semuanya. Suaranya jelas ya? Oke Koh, aman, jelas. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Oke, oke, baik. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, di tahun 2024 kemarin telah menjadi tahun yang penuh dinamika dalam dunia investasi, baik dari segi geopolitik global, kebijakan moneter, serta perkembangan teknologi telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan pasar saham. Maka dari itu, acara hari ini menjadi sangat penting untuk memahami tren ke depan dan mempersiapkan strategi investasi yang lebih matang. Oke, sebelum acara dimulai, di sini saya akan. Oke, baik, untuk teman-teman yang belum open account saham, bisa langsung scan barcode ini, dan tentunya setelah akun teman-teman jadi, tentunya bisa menikmati fasilitas dari KB Fabudi Sekuritas. Ya, tentunya ada big event yang dilakukan setiap tahunnya, dan setiap paginya kita juga akan share trading idea. Kemudian untuk setiap hari Seninnya kita ada review and stock pick. Dan di hari Rabu biasanya kita akan ada bincang-bincang siang saham yang sebelumnya juga kemarin kita bincang-bincang siang saham bersama Pak Arvin. Dan setiap bulannya kita ada edukasi rutin bulanan. Dan untuk mendapatkan info lebih lanjutnya, kalian bisa langsung follow sosial media kami, yaitu @kibifaburi_Semarang, yaitu di Instagram. Kemudian untuk TikToknya ada Kibi Faburi Sekuritas Semarang, dan di YouTube ada Kibi Faburi Sekuritas Semarang. Oke, maka dari itu, yuk Kibi Fans, simak isi materi yang dipaparkan oleh pemateri. Selanjutnya kita akan mendengarkan insight dari speaker yang kompeten malam ini. Speaker pada edukasi malam ini bersama Arvin Honami atau bisa dipanggil Koh Arvin selaku founder Investor ID. Koh Arvin merupakan profesional investor dengan pengalaman 7 tahun di multi asset class. Tentunya speaker sudah kompeten di bidang wealth planner serta Koh Arvin sudah kompeten atas sertifikasi wakil perantara perdagangan efek, kemudian sertifikat securities analyst dan sertifikat technical analyst. Dan tentunya Ko Arvin ini juga merupakan seorang investment content creator yang sukses. Banyak konten-konten yang menarik, berbobot, dan edukatif mengenai keuangan dan investasi. Tanpa panjang kata, mari kita mulai acara malam ini. Baik, Ko Arvin, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat malam semuanya dan thank you KB Friends dan KB Valburi sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi ya mengenai market update tahun 2025 gitu ya. Mungkin saya share screen sedikit ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oh, sebentar, saya share screen dulu. Sebentar ya. Oke, oke. Sudah kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan? Masih belum kok, sebentar. Oh ya, ini sudah kelihatan. Sudah? Oke, Oke, sudah. aman ya. Hmm. Oke, oke. Selamat malam semuanya. So, thank you again for KB Valbury sudah mengundang saya gitu ya. Thank you juga buat Bu Leni yang personally mengundang saya sebagai salah satu speaker ya. Memang mungkin saya mau mulai dengan bertanya dulu nih ke teman-teman ya, mungkin. Jadi mungkin teman-teman ngerasain market belakangan ini saham Indonesia berat, eh, banyak cuannya,
atau gimana nih? Boleh share komentar? Rungkat, oke. Ada lagi? Ada lagi? Berat? Oke, berat ya. Oke. Ada lagi? Menangis? Macam-macam ya reaksinya ya. Tapi um, mostly akan bilang banyakan merah dan segala macamnya ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan gitu ya. Kira-kira kenapa sih market kita itu seperti ini? Terutama kita bisa bilang 2 sampai 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong tadi judul dari KB Oke, Valbury ini utama nanti loh, biar judul. Sorry, saya ambil dulu. Oke, kalau tema dari Valbury tadi ada finding potential in a bunch of uncertainty, saya punya tema yang lain yang menurut saya cukup menarik juga. Tapi eh, ini ya menggambarkan situasi saat ini, yaitu navigating through the storm. Kita tahu bahwa lagi banyak cuaca buruk, petir lagi banyak gitu ya, banyak yang merasakan kok kayaknya berat banget nih market Indonesia gitu ya. Tapi di satu sisi kita harus optimis bahwa market itu tidak selamanya akan turun. Pasti ada skalanya, dia akan kembali naik gitu ya. Nah, jadi mungkin saya introduce diri sedikit tadi. Tadi dari KB Valbury juga sudah menjelaskan sebenarnya. Cuma saya mau nambahin sedikit gitu ya. Jadi kalau saya ini investor yang bisa dibilang doing multi asset classes gitu. Jadi nggak hanya di saham Indonesia, tapi saya bermain juga di saham Amerika, juga bond saya juga main, terus ada beberapa juga kripto dan segala macam. Kripto saya juga ada gitu ya. Eh, Lalu saya ada qualified wealth planner juga dan memiliki sertifikasi WPPE. Jadi kalau teman-teman tahu kalau kita di sekuritas harus punya yang namanya BPPI ini gitu ya. Dan ini saya sudah dapetin dari OJK beberapa tahun yang lalu. Nah, lalu ada Certified Securities Analyst dan Certified Technical Analyst. Mungkin ada sebagian yang belum tahu educational background saya. Saya terakhir belajar Master of Business dengan Finance minor di Monash University Australia. Um, sudah bekerja melalang buana di beberapa finance industry, mulai dari asuransi, perbankan dan segala macam gitu ya. Dan juga terakhir sempat bekerja di Australia waktu saya sekolah gitu ya. Waktu itu menganalisa mengenai Indonesian market. Kebetulan saya kerja untuk satu perusahaan di Australia. Kebetulan mereka lagi cari analis yang bisa menganalisa pasar Indonesia gitu. Jadi mereka punya tim lah ya, ibaratnya dari negara ASEAN ada beberapa negara. Nah, saya bagian Indonesianya gitu. Jadi seperti itu. Dan saya sharing di sosial media saya, baik di TikTok, Instagram, melalui @arvinhonami, dan saya juga managing partner @investor.muda. Kalau teman-teman lihat di sosial media, dan saya lagi nge-build platform saya sendiri, yaitu investor_id. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagram saya gitu. Nah, tanpa berlama-lama, saya mau bahas mengenai apa yang terjadi selama tahun 2024 gitu. Karena 2024 kemarin kan masih baru ya, kita bilang 2025 ini kan baru 2 bulan berjalan, meskipun ya terasanya panjang sekali karena marketnya merah terus gitu. Jadi, tapi intinya adalah kita harus membahas apa yang terjadi di tahun 2024 kemarin. Kalau kita mengikuti dari tahun bulan Januari sampai Februari 2024, ini ada pemilu Indonesia ya, di mana teman-teman tahu bahwa Pak Prabowo akhirnya menang sebagai presiden dan wakil presiden, termasuk Mas Gibran ya. Lalu di Maret sampai April ini adalah earning season, teman-teman. Jadi waktu itu banyak sekali perusahaan perbankan yang labanya cukup oke di sepanjang tahun 2023, makanya ada kenaikan sedikit. Lalu ambles IHSG-nya di bulan Mei sampai Juni ketika waktu itu brand yang ARB ketika masuk full call auction gitu ya. Lalu di Juli sampai September ini market kita cenderung naik karena ada ekspektasi mengenai Fed cut dan juga ekspektasi bahwa ke depan dolar itu bisa turun karena Oh, terjadi Fed oh. cut gitu ya. Nah, yang Oktober sampai Desember ini adalah kebijakan Trump itu terpilih sebagai presiden Amerika dan adanya red sweeps atau legislatif dan presiden itu dikuasai oleh satu partai gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok IHSG sideways parah di tahun 2024 gitu ya? Jadi saya akan jelaskan di sini. Jadi kita harus sadar bahwa tidak kita harus melihat bahwa ekonomi kita itu cenderung stagnan, teman-teman.
Kalau kita bilang dari tahun 2023 itu stagnan sepanjang tahun. Kita bisa lihat mungkin pertumbuhan ekonomi cuma 5%, dan kurang lebih 4,9 sampai 5% dan cukup stagnan gitu. Kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang bekerja di real business, mungkin ada beberapa yang merasakan kok ekonomi berat banget ya di tahun 2023, 2024, bahkan sampai sekarang gitu. Ada beberapa mungkin masih terdampak dengan dampak pandemi yang belum selesai gitu. Ada beberapa industri yang belum recover benar-benar sebenarnya. Nah, meskipun terhitung lebih baik dari negara lain, tapi pertumbuhan ekonomi ini tidak merata. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menyadari, terutama retail bawah nih, kayaknya susah banget. Nah, ini yang akan saya bahas. Kenapa kok ini bisa terjadi? Nah, ini adalah teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah data grafik inflasi di Indonesia. Teman-teman bisa lihat bahwa inflasi di Indonesia di sebelah kiri, teman-teman lihat inflasi cenderung turun, which is ini saya pernah bahas di konten saya gitu ya. Saya bilang bahwa jangan mengglorify bahwa inflasi yang rendah itu ada sesuatu yang baik gitu. Nah, terlihat bahwa inflasi Indonesia di tahun 2025 bulan Januari itu 0,76%, which is ini terendah mungkin sepanjang 2024, ini yang paling rendah gitu di bulan Januari. Nah, tapi teman-teman sayangnya itu terjadi karena melemahnya ekonomi atau daya beli masyarakatnya yang rendah gitu. Dan mungkin banyak yang merasakan juga, terutama retail bawah. Dan teman-teman perlu ingat bahwa pergerakan ekonomi Indonesia itu didominasi oleh pergerakan UMKM atau menengah bawah. Otomatis kalau perputaran menengah bawah ini tidak signifikan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah daya beli masyarakatnya turun gitu. Makanya kenapa manufacturing PMI di Indonesia itu cenderung turun sepanjang tahun 2024 meskipun ada sedikit rebound di tahun 2025. Nah, for context teman-teman, buat teman-teman yang nggak ngerti mengenai PMI, ini adalah indeks yang mengukur manufaktur di Indonesia gitu. Jadi kalau di bawah 50 itu adalah fase yang melemah gitu secara industri manufakturnya. Dan ini terjadi di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Desember cenderung meningkat dan Januari cenderung meningkat gitu ya. Tapi kita masih perlu lihat kira-kira kira-kira ini akan bertahan atau cuma rebound sementara gitu. Oke. Nah, terlepas dari manufacturing-nya yang turun, teman-teman bisa lihat bahwa BI itu tidak bisa menurunkan suku bunga. BI itu baru menurunkan suku bunga satu kali di kemarin, 0,25 basis point. Sorry, saya ini dulu, sorry. Nah, BI itu baru menurunkan suku bunga di 0,25 basis point. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena BI itu dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama berat. Yang pertama adalah ketika dia menurunkan suku bunga di tengah Amerikanya, itu ekspektasinya suku bunganya naik, maka US dollar akan lompat. Makanya itu yang bikin BI itu agak ragu-ragu untuk menurunkan suku bunga. Nah, tapi untungnya BI itu sudah menurunkan suku bunga waktu waktu bulan Januari kemarin gitu. Sehingga lompatlah saham Big Bang semuanya. Karena investor asing berpikir bahwa kalau misalnya bunga itu stay high, itu bikin economic growth kita jadi nggak lancar. Nah, lebih baik kita itu ekonomi kita itu masih growth, tapi di satu sisi US dollar kita lompat nggak apa-apa. Yang penting ada daya beli masyarakat. Karena sekarang itu permasalahannya ada daya beli, bukan masalah mengenai US dollar yang tinggi dan segala macam. US dollar tinggi itu bisa di offset dengan daya beli masyarakat. Kalau misalnya daya beli masyarakatnya tinggi, pasti peningkatan USD seberapa pun pasti bisa diserap kalau misalnya daya beli masyarakatnya tinggi gitu ya. Nah, nah, again, mungkin kalau kita cerita, mungkin tidak banyak yang membahas gitu mengenai, oh orang mungkin ngomong bahwa, oh kenapa sih kita harus pentingin US gitu? Kenapa kok kita akhirnya harus ngomong bahwa, oke ujung-ujungnya US lagi gitu. Kenapa? Karena nggak banyak yang bahas mengenai ini. Orang cuma mungkin di saham bahasnya fundamental dan teknikal, tapi liquidity itu yang paling penting gitu. Apa buktinya? Contohnya nih, teman-teman bisa lihat nggak harga emas nih naik signifikan. Tapi berapa banyak saham emas yang naik? Nggak banyak kan? Gitu. Jadi ya seperti itu, karena liquidity-nya lagi nggak di kita.
Oke, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, inflasi Amerika turun, tapi the Fed cut 100 BPS, sudah cut ya 100 basis point untuk maintain rate for the last meeting. Jadi kita bilang bahwa bulan Januari kemarin the Fed akhirnya memutuskan untuk menahan suku bunga untuk kesekian kalinya gitu. Karena mereka berpikir bahwa ketika Trump jadi, mereka lagi ibaratnya menimbang-nimbang gitu ya. Kira-kira tarif yang diterapkan oleh Amerika ini akan berpengaruh lagi nggak sih buat inflasi gitu. Dan kemarin kan kebetulan kemarin baru keluar data juga mengenai data inflasi Amerika yang naik. Jadi Desember naik, Januarinya naik lebih tinggi di 3% kalau nggak salah. Tapi memang data itu bisa diperdebatkan karena kita tahu bahwa setiap awal tahun perusahaan itu selalu menaikkan harga gitu. Jadi melakukan adjustment karena tahun baru gitu ya. Pasti mereka melakukan adjustment. Cuma yang mau ditanyakan oleh investor sekarang, apakah ini akan berlanjut gitu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Nah, kenapa kok kita harus bahas Amerika? Karena ini penting. Semua negara di dunia ini lagi mencari likuiditas. Semuanya gitu. Lagi berusaha untuk mencari likuiditas untuk masuk di dalam negerinya. Saya ambil contoh deh dua bank sebagai comparison. Teman-teman bisa lihat di kiri BCA mungkin semua orang tahu gitu ya. Katakanlah deposito BCA 5%, yang which is nggak mungkin gitu ya. Katakanlah BCA depositonya 5% gitu. Nah, teman-teman dikasih dua pilihan. Teman-teman punya uang, dikasih dua pilihan. Yang pertama, teman-teman taruh uang di bank BCA. Katakanlah deposito 5%. Tapi ada satu bank ABCD yang nggak terkenal. Teman-teman mungkin nggak kenal lah. Perusahaan bank ini bank apa gitu. Bank yang kita bisa bilang second liner atau third liner gitu ya. Nah, kalau teman-teman dikasih dua pilihan ini dengan suku bunga yang relatively kecil secara perbedaan, dengan resikonya itu besar sekali, teman-teman pasti, saya yakin, hampir 90% akan pilih Bank BCA. Sudah pasti. Karena 5% sudah jelas, dan ini BCA, bukan bank yang aneh-aneh gitu, yang ngasih 7%. Maksudnya di konteks ini adalah selisih 2% nggak apa-apa, yang penting saya aman. Gitu ya. Nah, inilah yang mau saya gambarkan, sama seperti bank, teman-teman. Ketika investor asing mau masuk ke kita, itu pasti punya opsi dua pilihan. Yang pertama, mau invest di Amerika atau invest di Indonesia gitu. Nah, ketika mereka invest di Amerika, ini saya ambil gambaran teman-teman. Obligasi negara di Amerika itu 4,3%, tapi US dollar teman-teman. Nah, kalau dia masuk ke Indonesia, obligasi negara itu cuma 6% dalam rupiah, teman-teman. Kalau teman-teman dikasih dua pilihan yang sama, saya yakin teman-teman akan pilih obligasi Amerika dengan return 4,3% gitu. Jadi ini sama, umpamanya seperti BCA dan bank yang tidak jelas. Bukan berarti Indonesia nggak jelas ya, tapi ini perumpamaan gitu. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa ini itu adalah first world country gitu. Sementara Indonesia adalah third world country. Jadi dia pilihan negara pilihan ketiga gitu. Jadi kalau misalnya flow nggak lari dari first country ke second country, dia nggak akan lari ke third country, sudah pasti gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan kenapa kok kayaknya pasar Amerika itu sangat kuat sekali? Nah, ini saya ambil data dari tahun 2015 supaya teman-teman bisa dapat gambarannya. Nah, kalau teman-teman lihat United States GDP growth gitu ya atau pertumbuhan ekonomi Amerika di tahun 2015 sampai 2019 itu di sekitar 1,9 sampai 2,1%. Nah, setelah COVID gitu ya, setelah COVID ekonomi Amerika itu menguat teman-teman, tidak melemah, bahkan menguatnya sampai 2,8 sampai 3% gitu. Nah, akhirnya ini menyebabkan investor asing berpikir begini, daripada saya invest di negara berkembang, mending saya invest di negara saya sendiri. Karena jelas saya tahu negara saya sendiri dan ekonominya juga masih cenderung kuat gitu secara GDP growth. For context teman-teman, buat orang-orang yang mau invest di emerging markets, itu harus dikasih kompensasi 2 sampai 3 kali GDP growth. Artinya, kalau misalnya GDP growth Amerika 3%, minimal pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 6 sampai 7% untuk supaya liquidity masuk gitu. Unless kalau misalnya kita tetap stagnan di 5%, artinya pertumbuhan ekonomi US itu harus turun supaya flow bisa lari ke kita. Itu gambaran besarnya gitu supaya teman-teman ngerti kenapa kok US gitu kuat gitu. Akhirnya ini menyebabkan
liquidity itu kembali aja di Amerika aja. Ngapain saya invest harus di negara lain dengan ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian politik gitu. Ujung-ujungnya ya udah saya invest di Amerika aja gitu. Dan inilah yang menyebabkan kenapa S&P 500 itu naik 27% gitu. Year to date tahun 2024 kemarin. Ini adalah kombinasi dari beberapa faktor. Yang pertama adalah artificial intelligence sector dan dollar liquidity yang sangat banyak di US karena banyak banyak liquidity yang kembali kan ke Amerika. Nah, sudah cuan dari dolar, dapat capital gain lagi gitu. Jadi dolarnya udah meningkat, dapat capital gain lagi di saham gitu. Nah, tapi kita harus take note on one thing gitu. Teman-teman harus lihat bahwa ketika suku bunga itu sangat tinggi, itu menyebabkan market itu terkonsentrasi. Begitu juga di Indonesia, tidak beda gitu. Contohnya ya, kita ambil contoh kebanyakan di financial market itu kebanyakan adalah leverage traders or investor. Artinya mereka itu menggunakan leverage ketika investasi atau trading di saham gitu. Nah, otomatis yang mereka pikirkan adalah suku bunga pastinya. Kalau suku bunga pinjaman 1 tahun tinggi nih, mereka pasti mau dapat return yang sudah jelas pasti bisa mengangkat suku bunga tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang kalau ketika suku bunga tinggi, investor itu akan cenderung apa? Investor itu akan cenderung berhati-hati teman-teman ketika mereka mau investasi di satu saham atau satu instrumen gitu. Saya bisa ambil kasih contoh. Contohnya adalah ketika teman-teman lihat bahwa suku bunga tinggi, itu investor akan cenderung memilih yang pasti-pasti aja. Ini ada gambar di sebelah kiri, teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa di sebelah kiri, ini adalah the rise of Magnificent Seven. Teman-teman lihat bahwa S&P 500 memang naik 27% secara year to date. Tapi siapa yang menggerakkan S&P 500? Ini adalah 7 saham di Amerika dengan top market cap. Mulai dari Google, Tesla, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, dan Nvidia. Ini adalah 7 perusahaan terbesar. Nah, jadi saya bisa ambil contoh nih. Example-nya ya US market akan jauh lebih menarik daripada Indonesian market atau emerging market. Karena sudah jelas, oke, saya invest di US market, liquidity-nya pasti banyak. Ketika saya mau keluar, pasti aman gitu. Yang kedua, big caps pasti lebih gede porsinya daripada small cap. Karena big caps sudah jelas kalau misalnya flow itu masuk ke instrumen tersebut, pasti yang dikejar big cap dulu. Nggak mungkin small cap kan. Pasti dari big cap baru lari ke small cap. Kalau misalnya small capnya bagus. Yang ketiga, kalau di teman-teman main di crypto juga, banyak pasti teman-teman di investor ini yang berharap altcoins naik. Sayangnya itu tidak terjadi di kali ini. Teman-teman bisa lihat Bitcoin lebih outperform altcoins gitu. Nah, ini mungkin di luar konteks daripada saham ya. Jadi ini saya mau menggambarkan bahwa di tengah suku bunga yang tinggi, ini adalah market yang terkonsentrasi. Begitu juga di Indonesian market, tidak beda. Contoh, di Indonesia market ini kan belakangan yang menggerakkan pasar itu adalah lokal, bukan foreign, karena foreignnya keluar terus. Nah, kalau yang menggerakkan lokal, yang main itu kan ya nggak jauh-jauh. Kalau nggak brand, PTRO, Ratu, Raja, ya betul-betul di situ aja gitu. Karena mereka tahu liquidity nggak ada di sana, nggak di bank, nggak di mana-mana gitu. Makanya akhirnya market itu kok kayaknya sangat concentrated gitu. Nah, tidak hanya di saham Indonesia, tapi di saham US pun juga sama gitu. Ini yang mau saya gambarkan. Nah, IHSG standpoint, teman-teman harus lihat bahwa foreign itu terjadi outflow. Inflow dan outflow-nya itu sementara ini belum konsisten gitu. Karena banyak market yang lebih menarik daripada kita secara growth. Sementara kita itu stagnan. Contoh nih, India dan Jepang itu GDP growth-nya sangat tinggi, di atas 7%. Makanya kenapa flow lari ke mereka. Kalau Jepang itu lebih lucu case-nya. Karena mereka start dari deflasi, jadi inflasi, GDP growth-nya makin tinggi gitu. Makanya kenapa kok Nikkei naik luar biasa, kita lihat India Sensex itu naik luar biasa juga gitu. Kita lihat Jepang naik luar biasa. Hong Kong juga belakangan juga baru naik karena ada beberapa story yang menarik buat mereka secara oh saya mau invest di sini karena ada reversal secara ekonomi gitu. Nah, kalau di kita itu kan stagnan ya, flat di 5% gitu. Akhirnya akhirnya investor tuh milih yang ada story gitu. Mereka akan masuk di sana. Dan yang paling buruk adalah domestik ini tidak membantu sama sekali gitu. Apa yang saya maksud domestik tidak membantu sama sekali? Kita ambil contoh nih, teman-teman. Ketika teman-teman masuk di IISG, ada beberapa pemain selain kita. Contoh,
Kita retail itu kita pasti invest gitu ya di IHSG. Selain itu apa sih? Ada dana pensiun yang invest di IHSG. Cuma belakangan dana pensiun ini sudah tidak banyak invest di IHSG karena ada beberapa kasus mengenai dapen yang bermasalah, lalu dan segala macam. Akhirnya tidak ada flow yang lari ke sana. Dan teman-teman bisa cek di BPJS Ketenagakerjaan katakanlah gitu ya. Kita ngomong kan kalau ngomong dana pensiun lokal, itu mereka akan mengacu pada BPJS Tenaga Kerja gitu. BPJS Tenaga Kerja itu akan menjadi benchmark buat dana pensiun yang lain. Contohnya Taspen lah dan segala macam itu akan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Tenaga Kerja ketika mereka dapat sesuatu dari mereka dapat ibaratnya premi lah ya dari pekerjanya, itu kan mereka investasikan lagi ya. Nah, tapi ketika mereka investasikan lagi, mereka itu investnya di obligasi negara, teman-teman. Tidak berani invest di saham. Karena kalau teman-teman lihat, saya ingat BPJS Tenaga Kerja itu nyangkut di SMGR itu di sekitar 16.000, Wika di 2.000, dan segala macam gitu. Akhirnya mereka pun juga tidak berani cut loss karena ada undang-undangnya gitu. Kalau mereka merugikan negara, otomatis mereka akan kena KPK gitu. Makanya itu yang menjadi masalah. Itu mengenai dana pensiun. Kita cerita asuransi. Asuransi ini ada unit link kan, gitu. Ada unit link. Tapi belakangan kan unit link juga bermasalah. Akhirnya kena masalah OJK segala macam sehingga unit link ini juga permintaannya jadi berkurang. Otomatis tidak ada yang menahan harga. Yang ketiga, mengenai reksadana. Reksadana saham masih ada, cuma masalahnya cash levelnya udah tipis. Karena nalangin buangan asingnya segitu banyak gitu. Dan lokal pun juga tidak akan bisa menahan buangan asing. Kita ambil contoh di negara lain gitu ya. Kita ngomong seperti Singapura atau seperti Malaysia. Singapura tuh punya yang namanya Temasek. Jadi ketika asing keluar, mereka yang nampungin barangnya. Jadi stok marketnya masih aman. Atau kita cerita mengenai di Malaysia ada Khazanah. Itu seperti SWF-nya mereka lah. Jadi ketika buangan asing, mereka yang tampung gitu. Nah, di kita ini nggak bisa karena ya itu tadi ada beberapa masalah yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan lokalnya ini nggak bisa bantu kecuali retail-retail seperti kita. Akhirnya saham itu gampang turun, gampang naik. Teman-teman bisa perhatikan nggak volatilitas belakangan ini, kok saham itu gampang naik, gampang turun ya? Karena satu forenya buang, satu forenya buang, retailnya nampung, gitu kan? Gampang turunnya. Begitu juga ketika naik, foreign udah nggak punya barang nih. Akhirnya volatilitasnya tinggi banget. Naik turun, naik turun, naik turun, gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu gambaran, sorry, ini harusnya LQ45, karena ini harusnya kan LQ45 ya. Tapi intinya IHSG dan LQ45 itu bergerakannya kebalikan. Meskipun kita cerita ya, IHSG itu cenderung naik sepanjang tahun 2024. Ini saya ambil time frame yang sama persis gitu ya. Teman-teman bisa lihat bahwa IHSG itu cenderung naik di tahun 2024 ke atas gitu. Karena apa? Karena ada conglomerate stock gitu. Nah, sementara LQ45 ini yang menggambarkan perusahaan dengan fundamental yang baik karena tidak semua conglomerate stock masuk ke LQ45. Nah, that's why IHSG itu nggak bisa dibilang sebagai cerminan sebuah indeks. Nah, masalahnya reksadana saham ini yang paling kasihan. Karena reksadana saham itu benchmarknya selalu IHSG. Gitu. Sementara dia tidak bisa invest di barang-barang konglo yang tipis secara free flow. Gitu. Nah, inilah yang menjadikan kenapa kok IHSG mostly local driven stocks. Gitu. Dan konsentrasi sekali. Teman-teman bisa lihat dari top 10 market cap. Ini ada brand, Bayan, TPIA, Aman, Pani, DSSA, Pani, DSSA gitu ya. Ini adalah 6 stok dari 10 stok gitu ya. Top 10 market cap kita 6 itu sudah dikuasai oleh investor perusahaan-perusahaan konglomerasi seperti ini gitu. Jadi kalau brand kena flu sedikit, semuanya kena karena ada TPIA di sini gitu. Karena ada TPIA di sini. Dan mostly orang yang pegang brand kemungkinan dia akan pegang Aman, kemungkinan bisa aja dia pegang Pani gitu. Jadi otomatis sekali turun ikutan turun semua gitu. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwa konsentrasi di market itu bukan terjadi di Indonesia saja, tapi di Amerika juga sama. Yang seperti saya cerita mengenai Magnificent Seven. Nah, seperti saya cerita, foreign itu nggak beli, domestik lebih parah. Kenapa lebih parah lagi? Karena domestik ini pemerintah menerbitkan obligasi yang sangat banyak. Karena mereka mau menambal defisit negara kan. Makanya kenapa belakangan ini kan muncul wacana mengenai pemangkasan anggaran. Kalau teman-teman lihat belakangan ini kan ada yang mungkin teman-teman ngikutin ya di TikTok dan segala macam ada orang dari
saya lupa RRI ya kalau nggak salah yang ibu-ibu nangis gitu ya karena kena PHK segala macam yang cerita ke Pak Prabowo. Ya intinya itu. Jadi kenapa ini terjadi? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini memang defisit secara neraca perdagangan, neraca balance sheet-nya negara mereka itu lagi defisit. Sehingga apa yang dilakukan? Kalau pajak itu tidak cukup untuk menutup spendingnya negara, yang dia lakukan adalah menerbitkan hutang. Gitu. Menerbitkan hutang di tengah suku bunga yang tinggi seperti ini, akhirnya bikin IHSG jadi kering. Saya ambil contoh, SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Mungkin banyak dari teman-teman yang apa ya instrumen ini? Karena memang instrumen ini tidak ditawarkan oleh individual retail gitu. Mereka akan ditawarkan ke fund dan segala macam. SRBI aja dengan tenor pendek atau kurang dari 1 tahun itu ngasih bunga itu 7% teman-teman. Sehingga itu mengeringkan likuiditas IHSG. Simpelnya gini deh teman-teman. Sebagai orang yang mungkin punya duit banyak banget gitu ya. Ya udah, saya daripada pusing invest di IHSG, saya invest aja di SRBI. Udah masukin gitu. Dapat 7% udah jelas, fix, udah pasti gitu. Nah, jadi inilah yang bikin mungkin saya cerita banyak teman-teman saya di perbankan yang pusingnya setengah mati dengan kondisi SRBI ini. Kenapa? Karena simple teman-teman. Ketika mereka itu apa ya? Mereka itu melayani nasabah, mereka cerita gini, boleh nggak masuk ke deposito saya sekitar 4-5%? Nah, gimana bisa lawan? Ori aja 6,6%, SRBI 7% gitu. Akhirnya nggak ada uang yang masuk ke dalam perbankan ini gitu untuk diputar lagi. Nah, ini yang menjadi masalah di Indonesia. Masalahnya itu bukan hanya satu masalah aja, masalahnya banyak banget gitu. Jadi nanti saya akan ceritakan berikutnya ya teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi di tahun 2025? Oke. Nah, ini saya akan bahas mengenai Trump. Trump 2.0 yang berbeda dari Trump yang zaman pertama gitu. Apa sih yang membedakan gitu? Trump ini sebenarnya tidak hanya memenangkan pemilu, tapi dia melakukan yang namanya red sweeps atau semuanya dikuasai gitu. Nah, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika itu nggak happy dengan kondisi sekarang, meskipun marketnya rally-nya gila-gilaan gitu. Nah, apa yang dia akan terapkan? Yang pertama, deportasi massal, itu sudah jelas. Yang kedua, menerapkan tarif untuk barang impor. Ini berubah-berubah terus ya statementnya. Jadi, saya nggak bisa bilang, oke, kemarin dia mau ngasih tarif 25% ke Kanada dan Meksiko, 10% ke China. Ternyata yang jalan cuma 10% ke China. Dan lalu ada 25% untuk tarif produk aluminium dan steel. Aluminium dan besi itu akan diterapkan 25%. Dan katanya sih ada wacana dia akan menerapkan tarif itu eye to eye. Artinya ketika misalnya contoh satu negara itu menerapkan tarif gitu ya, let's say katakanlah India gitu, menerapkan tarif untuk barang US gitu ya, katakanlah 10%. Mereka US akan menerapkan yang sama. Jadi dia akan menerapkan tarif ke barang India 10% juga gitu. Jadi adil gitu. Nah, yang diharapkan oleh Trump adalah fairness yang pertama. Yang kedua, tarif ini akan dijadikan alat negosiasi. Yang ketiga, tarif ini akan bikin pendapatan negara akan lebih tinggi gitu. Nah, yang ketiga adalah potong pajak. Nah, pajak ini ada individual tax dan corporate tax yang akan dia potong dan yang keempat adalah meningkatkan supply old energy. Nah, ini mass deportation ini apakah higher inflation gitu ya. Ini saya akan cerita Biden itu secara tidak langsung memudahkan imigran masuk ke Amerika. Ini saya ambil data di Bloomberg. Ini adalah data tahun 2020 sampai 2024. Teman-teman bisa lihat bahwa illegal immigration yang masuk ke zamannya Biden itu sangat tinggi, gitu. Nah, kalau teman-teman lihat tahun 2016 sampai 2018 ini zaman pemerintahan Trump ya, itu nggak begitu banyak. Tapi semenjak Biden naiknya luar biasa, gitu. Sampai 3 juta orang bahkan, sorry, sampai 2,5 juta orang dalam 1 tahun sendiri, gitu. Dan ini ada terbesar sepanjang sejarah Amerika, gitu. Nah, nah, kenapa kok ini teman-teman ada dua dua sisi gitu. Ketika teman-teman melihat kebijakan yang sifatnya seperti ini, itu adalah satu, kita harus terima kasih ke Biden karena dengan adanya ini inflasi bisa turun. Karena again, tidak semua pekerjaan di Amerika orang Amerika mau ngerjain. Contoh nih, kita ambil contoh. Misalnya petani gitu ya atau agriculture jobs gitu. Agriculture jobs buat teman-teman yang nggak ngerti di Amerika itu banyak dikerjakan oleh orang Latin Amerika.
Kebanyakan orang Meksiko lah, orang Argentina lah, dan segala macamnya. Dan ibaratnya ketika imigran itu pindah ke negara lain seperti Amerika atau first world country, itu mereka akan ibaratnya kalau dikasih gaji itu sudah pasti jelas lebih tinggi lah daripada negaranya gitu. Jadi mereka akan pretty happy untuk mengerjakan gitu. Nah, kalau mengemploy orang Amerika asli, maka penghasilan mereka itu gajinya harus lebih tinggi lagi kan, otomatis. Karena ini adalah orang Amerika asli gitu, pasti mereka demand more gitu. Nah, kebijakan ini secara ini adalah kebijakan yang inflationary karena yaitu tadi mungkin akan terjadi pressure di penghasilan karyawan-karyawan itu gitu karena akhirnya kan nggak pakai orang-orang imigran ini kan gitu jadi ada kemungkinan inflasi akan cenderung lebih tinggi karena adanya mass deportation ini gitu. Yang kedua mengenai tarif, apakah ini adalah inflasi yang lebih tinggi atau justru ini akan menjadi alat negosiasinya Trump gitu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa saya tuh pernah sharing gitu. Saya tuh nggak takut China kena tarif. Saya lebih takut Kanada dan Meksiko yang kena tarif daripada China kena tarif. Alasannya kenapa? Karena begini, China itu teman-teman bisa lihat bahwa kontribusi perdagangan China ke US itu sudah berkurang 8% teman-teman. Semenjak tahun 2018. Kenapa ini bisa terjadi? Karena teman-teman tahu bahwa Trump itu menerapkan trade war itu semenjak tahun 2018. Dan banyak sekali perusahaan yang sudah settle di China gitu ya, mereka harus pindah ke negara lain karena menghindari tarif yang diterapkan ke China. Jadi pilihan yang paling dekat ada dua tempat. Yang pertama adalah Vietnam. Vietnam yang ada dekat dengan China secara logistik gampang karena mereka sama-sama daratan. Dan yang kedua, Vietnam ini juga mereka itu punya sistem pemerintahan yang sama dengan China gitu. Jadi otomatis orang-orangnya itu kurang lebih sama lah gitu. Cara nge-trainingnya dan segala macam itu kurang lebih sama culture-nya. Yang ketiga, mereka punya pendidikan itu juga levelnya sangat tinggi gitu. Jadi otomatis banyak skill labor di sana. Makanya kenapa mungkin banyak orang yang cerita ya, kenapa kok orang invest di Indonesia, Apple invest di Indonesia cuma 2 triliun, tapi invest di Vietnam 200 sekian triliun. Gitu. Begitu juga dengan Nvidia gitu. Kenapa? Karena mereka ada skill labor di sana gitu. Sehingga menyebabkan ya udah saya di Vietnam aja dan nggak usah di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah Meksiko, teman-teman. Kenapa kok Meksiko ini menjadi penting gitu ya? Meksiko ini adalah negara yang berbatasan langsung dengan Amerika, gitu. Dan Meksiko ini punya free trade agreement dengan Amerika. Otomatis ketika perusahaan itu settle di Amerika, settle di Meksiko, mereka itu akan gampang banget untuk trading partnernya karena ibaratnya sudah free trade agreement kan. Jadi nggak ada tarif sama sekali gitu. Karena ini di Meksiko kan gitu. Nah, ekspor negara lain ke Amerika justru naik karena banyak perusahaan yang relokasi. Dan kemungkinan dominasinya itu ya perusahaan China lagi gitu sebenarnya yang ada di Meksiko dan Vietnam. Nah, tarif ini akan menjadi bargaining power buat Trump. Contoh misalnya ke Meksiko. Kenapa kok dia mau nerapin tarif ke Meksiko? Karena teman-teman tahu bahwa sebenarnya Meksiko ini ada trading partner yang penting buat US. Karena banyak barang-barang agriculture, segala mobil itu datangnya dari Meksiko. Kanada pun juga sama. Teman-teman kalau mikir bahwa Kanada itu nggak penting buat US, Kanada itu penting banget buat US. Kenapa? Karena Kanada itu 60% shale oil atau crude oilnya US itu datangnya dari Kanada. US ini hanya refineries gitu. Otomatis kalau misalnya Kanada diterapin tarif nih 10% untuk oil products, otomatis harga ke konsumen akan jadi lebih mahal karena ada proses refineries di situ. Otomatis ya udah jadi mahal aja akhirnya. Nah, makanya kenapa inilah yang saya bilang bahwa kalau misalnya Kanada dan Meksiko yang kena, itu saya lebih worry daripada China yang kena. Gitu. Karena China udah banyak pindah ke Kanada dan Meksiko gitu. Nah, seperti itu kejadiannya teman-teman. Jadi tarif ini akan dijadikan bargaining power buat Trump. Contoh misalnya ke Kanada dan Meksiko, mereka US berharap illegal imigran itu berkurang. Yang kedua, terkait perdagangan narkoba. Karena banyak sekali perdagangan narkoba yang datangnya dari Meksiko dan Kanada ke US. Terutama penggunaan fentanyl gitu. Makanya akhirnya kan kalau teman-teman ngikutin beritanya 20% tarif ini kan dibatalkan akhirnya sama Trump ya.
setelah ada agreement dengan Kanada dan Meksiko bahwa Kanada dan Meksiko mau menjaga bordernya masing-masing supaya tidak banyak illegal immigrants yang menyeberang gitu. Jadi ini juga akan menjadi bargaining power-nya Trump gitu. Dan tidak kaget teman-teman. Saya invest tuh tahun 2018 zaman pemerintahan Trump gitu. Dan saya tahu ketika Trump ngomong A hari ini bisa berubah besok jadi B. Bisa berubah besok jadi C. Makanya volatilitas sangat-sangat tinggi di zaman pemerintahan Trump gitu. Nah, satu sisi kita harus lihat bahwa ketika terjadi tax cut itu adalah defisit yang makin melebar. Makanya tarif yang tidak bisa maksimal karena tarif itu kan dijadikan alat negosiasi gitu ya. Bisa aja tarif ini jadi nggak maksimal untuk mendapatkan penerimaan negara. Sementara dia harus nge-cut pajak gitu. Otomatis apa yang terjadi? Defisitnya makin melebar. Defisit itu artinya income negara dikurangi pengeluaran, pengeluarannya lebih banyak intinya. Dan ketika defisit itu makin melebar, artinya dia harus menerbitkan surat hutang lagi gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat adalah old energy. Teman-teman mungkin tahulah bahwa ketika Trump pertama kali menjabat yang dia ngomong apa? Drill baby drill. Itu sudah jelas dia ngomong berkali-kali. Kenapa? Karena Trump ini adalah orang yang sangat pro old energy. Bahkan beberapa kebijakan Biden sebelumnya mengenai green energy itu semua dipangkas habis gitu. Jadi diganti oleh kebijakan Trump yang pro old energy supaya drilling itu bisa dilakukan di dalam negeri. Karena teman-teman tahu bahwa seperti saya cerita tadi, 60% dari suplai minyak US itu datangnya dari Kanada. Dan sekarang itu mereka mau bikin supply oilnya sendiri supaya mereka bisa mengontrol ini SPR atau Strategic Petroleum Reserve. Kalau teman-teman ngikutin Strategic Petroleum Reserve-nya US, itu sudah turun banyak semenjak tahun 2022. Kenapa ini bisa terjadi? Karena waktu itu dia mau mengintervensi harga minyak supaya inflasi tidak naik. Gitu. Makanya dia gelontorin minyak ke pasar supaya harga itu bisa turun. Makanya harga minyak kan sempat naik kan sampai $90, terus turun sampai 60-70 karena ada Strategic Petroleum Reserve yang dikeluarkan. Sementara Biden ini kan kebijakannya lebih ke arah green energy yang menyebabkan akhirnya ini tuh nggak naik-naik karena ini kan drillingnya kan dibatasin kan dan segala macamnya karena mereka mau pro ke green energy. Nah sekarang itu perlahan-lahan mulai naik gitu. Jadi kebijakan Trump itu berusaha untuk meningkatkan strategic petroleum reserve supaya ke depannya US itu ketika ada sesuatu yang terjadi mereka bisa mengintervensi harga minyak. Itu alasannya kenapa Trump mau bikin strategic petroleum reserve ini. Dan inilah yang perlu kita consider dari kebijakan Trump. Yang pertama, hampir semua kebijakan Donald Trump akan berujung ke reflasi atau reinflation. Dan reflasi itu datang dari berbagai faktor, mulai dari deportasi massal, tarif yang ditingkatkan, tax cut, more money supply. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti kenapa kok tax cut dan hutang negara, hutang pemerintah yang diterbitkan sangat banyak, itu mempengaruhi market Indonesia juga. Karena kalau misalnya ternyata hutangnya ini nggak laku, gitu ya, hutang ini nggak laku, artinya dia harus mematok kupon yang lebih tinggi. Dan kupon yang lebih tinggi itu sangat atraktif kan. Akhirnya liquidity balik ke sana lagi, gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan yang keempat ada terjadi short term demand untuk minyak, gitu. Mungkin saya minum dulu sebentar ya. Oke, baik. Untuk teman-teman GB Fans yang sekiranya nanti mau bertanya, bisa ketik di komentar dulu. Nanti bisa dijawab setelah sesi tanya jawab ya kok. Ya, oke, saya lanjut ya, teman-teman. Sorry, saya minum dulu karena banyak slide-nya. Jadi, oke, setelah dari Amerika, kita bicara ke China ya. Nah, China ini akhirnya berhasil finish di target pemerintah 5%. Jadi tahun 2024 kemarin, target pemerintah itu di 5% pertumbuhan ekonominya. Dan China mencapai itu di 5%. Nah, stimulus yang dilakukan pemerintah sementara ini dirasa masih belum cukup untuk meningkatkan kembali ekonomi. Teman-teman tahu bahwa China ini pertumbuhan ekonominya bisa reach sampai 5% itu karena apa? Karena kan ada kemungkinan kebijakan tarif yang akan diterapkan oleh Donald Trump. Jadi banyak sekali pengusaha asal Amerika yang importnya dari China itu melakukan import besar-besaran di kuartal 4. Karena mereka tahu bahwa di Januari kan Trump kan akhirnya dilantik kan. Setelah dilantik, wah bisa kena tarif nih. Akhirnya saya impor duluan lah daripada nanti kena tarif gitu. Jadi itulah yang terjadi. Kenapa kok
China ini pertumbuhan ekonominya berhasil finish di 5%. Nah, permasalahan di China itu sangat kompleks gitu. Kenapa kok China ini tidak bisa recover? Nah, for context, China economic growth di tahun 2015 sampai 2019 itu sekitar 6,5 sampai 7% sebelum COVID. Setelah COVID, itu pertumbuhan ekonomi China itu cuma di 4,5 sampai 5,5%. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, saya sempat cerita mengenai banyak perusahaan yang berlokasi di China itu beralih ke negara lain. Kalau misalnya beralih ke negara lain, berarti kan orang-orang yang kerja di sana pasti kena PHK dong, udah jelas gitu. Jadi makanya akhirnya yaitu pertumbuhan ekonomi China akhirnya cuma 4,5 sampai 5,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus tahu bahwa banyak sekali orang China yang invest di properti gitu. Nah, sementara teman-teman tahu bahwa mungkin saya nggak tahu teman-teman baca berita atau enggak, tapi birth rate atau angka kelahiran di China itu menurun gitu. Jadi demand ke properti itu sudah tidak sebanyak dulu. Kalau kita cerita mungkin manufacturing banyak, akhirnya banyak ekspatriat juga yang tinggal di China dan segala macam. Sekarang itu nggak begitu banyak lagi gitu. Akhirnya harga properti turun. Sementara mereka itu invest banyak di properti gitu. Nah, apa yang terjadi ketika teman-teman lihat misalnya saya ambil contoh deh, misalnya Porto lagi turun di saham gitu ya. Teman-teman pasti akan mengurangi spending gitu. Pasti akan lihat, waduh, Porto saya minus nih, saya harus mengurangi spending saya. Begitu juga dengan orang China. Tidak ada bedanya. Jadi yang terjadi sekarang adalah mereka itu lagi ngerem konsumsi supaya mereka bertahan hidup dulu aja selama ini gitu. Otomatis ketika konsumsi itu berkurang, maka economic growth juga ikut berkurang. Gitu. Terjadi di China 2022 sampai 2024 gitu. Nah, yang kita harapkan dari China adalah ketika Trump ini terpilih atau sudah dilantik, maka China itu tidak akan fokus ke ekspor lagi. Mereka akan fokus stimulus ke domestic economy untuk ngebus konsumsi rumah tangga. Karena balik lagi, teman-teman, China ini adalah eh, negara yang aktivitas ekonominya itu kebanyakan dari ekspor. Mungkin beda sama kita yang mungkin lebih ke arah konsumsi rumah tangga. Hampir 60% ekonomi kita itu konsumsi rumah tangga. Tapi China tidak seperti itu. China itu dominannya di ekspor. Makanya banyak negara kan yang diekspor kan. Ibaratnya barang itu sekarang itu nggak made in China gitu. Karena ya itu tadi mereka mendasarkan diri sebagai eksportir gitu. Otomatis kalau mereka kena tarif, pasti ekspornya kena dampak dong, udah pasti gitu. Jadi mereka akan fokus yang pertama, mereka akan stimulus ekonomi dalam negeri supaya mereka bisa hidup tanpa harus ikut luar negeri. Yang kedua adalah devaluasi yuan gitu. Ketika mereka melakukan devaluasi yuan, maka ekspor mereka akan jauh lebih jalan. Dan ini bisa mengurangi efek dari tarif yang dilakukan oleh Trump itu. Dengan begitu, economic growth di China itu bisa berpotensi rebound di atas 5% gitu. Nah, ini yang kita harapkan supaya mudah-mudahan nih ketika China-nya melakukan stimulus jumbo, kita kecipratan. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kenapa kok kita perlu melihat China GDP? Karena teman-teman harus tahu, ekspor Indonesia ke China itu 25% gitu. Dan foreign direct investment-nya China ke Indonesia itu 14%. Teman-teman bisa lihat bahwa ketika terjadi penurunan 1% di GDP China, itu berpengaruh 0,25% ke GDP Indonesia. Jadi kalau teman-teman bayangkan, kalau China itu turun GDP-nya 1%, kita itu pasti kena 0,25%. Gampangnya gitu. Begitu juga dengan China naik 1%, kita akan naik pertumbuhan ekonominya 0,25% gitu. Karena kita itu punya significant reliance ke perusahaan-perusahaan asal China ini gitu. Baik dari segi foreign direct investment maupun dari nilai ekspor ke China gitu. Nah, ini adalah significant reliance ke China. Teman-teman bisa lihat bahwa semenjak tahun 2017, semenjak zaman pemerintahan Pak Jokowi, nilai ekspor value kita ke China itu mencapai naik 400% dari 2015. Dan kebanyakan yang kita jual itu adalah coal dan CPO. Ini Baik, adalah dua komoditas utama yang nanti kita Mas. ekspor ke China. Dan Bulan Juni. nikel pun di dalam negeri juga dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan China juga.
gitu. Nah, ini yang mau saya jelaskan mengenai Indonesia yang mengalami K-shape recovery, yang mana teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah dua segmen yang berbeda ya, dua retail yang berbeda. Satu adalah MAPI, satu adalah RALS gitu. RALS itu menggambarkan mid low economy, MAPI menggambarkan mid high economy. Kalau teman-teman lihat waktu tahun 2023 di kuartal 2, teman-teman lihat nggak kira-kira kuartal 2 tahun 2023 itu masih grow waktu Lebaran untuk MAPI. Sementara RALS itu malah cenderung turun. Bahkan turun lebih dalam lagi tahun 2024 gitu. Ini jelas menggambarkan bahwa retail menengah bawah ini mengalami pressure yang luar biasa. Terutama tapi retail menengah atas itu nggak begitu terpengaruh gitu. Nah, mungkin saya harus agak cepat karena slide-nya banyak. Jadi Indonesia ini lagi kena pressure on middle class mereka. Jadi banyak sekali layoff yang terjadi di teknologi, startup, perusahaan manufaktur, itu banyak banget yang lagi kena layoff atau PHK gitu. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya efisiensi itu dilakukan oleh government juga. Karena kalau efisiensi dilakukan oleh government, terutama di PNS level bawah, itu otomatis akan menggerus konsumsi rumah tangga. Itu sudah jelas. Sebenarnya yang harusnya, mungkin saya bukan bagian dari pemerintah, tapi kalau misalnya saya bisa kasih saran, yang di cut itu harusnya tunjangan yang pejabat yang eselon 1 yang atas-atas. Kenapa? Karena ketika pejabat-pejabat ini tunjangannya dihapus gitu ya atau tunjangannya dipotong, itu otomatis bisa digunakan untuk membantu seperti middle economy class atau UMKM gitu. Jadi harapannya ekonomi bisa muter, tidak hanya di atas tapi di menengah bawahnya juga ikut muter. Nah, selain itu, kita dihadapkan pada kenaikan komoditas utama, terutama beras, minyak goreng, bensin, itu juga lagi naik-naiknya gitu. Dan permasalahannya gini, kalau di kalangan menengah atas mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi masalah menengah bawah ini yang repot. Mereka itu akhirnya income-nya itu berkurang terus gitu, karena kenaikan harga beras dan segala macam itu kan memakan income-nya mereka gitu. Jadi inilah yang bikin kenapa kok Indonesia itu cenderung stagnan gitu ya. Nah, kita sebenarnya expect untuk further cuts gitu ya. Indonesia akhirnya berhasil menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point dan diharapkan dengan suku bunga yang turun, tekanan ke ekonomi itu jadi berkurang. Karena again, kalau kita bicara soal likuiditas perbankan dan segala macam, ini repot sekali kalau misalnya tidak di-cut. Karena banyak sekali industri manufaktur yang industri yang paling besar di Indonesia itu dua sebenarnya, manufaktur dan perdagangan. Dua industri ini itu membutuhkan pinjaman biasanya. Mereka punya exposure ke pinjaman. Otomatis ketika suku bunga sangat tinggi, mereka itu harus menanggung beban keuangan yang sangat-sangat besar. Otomatis yang dilakukan adalah akhirnya ngangkat karyawan aja, gitu ujung-ujungnya. Makanya akhirnya sekarang BI memutuskan untuk mengangkat suku bunga, meskipun mereka tahu ketika mereka cut suku bunga pasti dolarnya naik. Itu sudah jelas. Itu udah rumus pasti gitu. Nah, tapi mereka berani mengorbankan itu karena mereka berpikir bahwa ke depan inflasi Amerika akan cenderung turun gitu. Dan untungnya PPN 12% nggak jadi naik ya gitu. Karena kalau PPN 12% jadi naik, itu akan memukul konsumsi domestik karena banyak sekali komponen-komponen dari PPN yang harus ditanggung oleh individual, baik dari individual maupun dari UMKM. Mungkin banyak narasi mengenai PPN itu, kalaupun naik 12%, itu tetap kok bisa diklaim ke pemerintah karena PKP gitu. Sayangnya tidak, karena PTKP atau pengusaha tidak kena pajak itu jauh lebih banyak sebenarnya daripada PKP tersebut. Otomatis PTKP ini harus menerima kenaikan PPN 12% yang diterapkan oleh PKP ini dan harus diserap. Kalau mereka sudah serap, artinya mereka harus lempar ke konsumen lebih mahal lagi kan pastinya gitu. Jadi seperti itu. Untungnya kita tidak kena PPN 12% gitu. Nah, tapi selain PPN itu masih banyak sebenarnya biaya lain. Contoh absen pajak untuk pajak kendaraan bermotor atau pengalihan subsidi BBM yang Ininya vaksin ya, digadang-gadang vaksin. jadi BLT gitu ya. Itu akan jelas menekan gitu ya. Yang keempat ada mengenai asuransi wajib kendaraan bermotor dan banyak banget yang lain. Dan ini bikin masyarakat ogah spending gitu. Makanya sekarang pemerintah itu harus memikirkan gimana caranya masyarakat mau spending
Itu aja sih sebenarnya. Dan again, kalau bicara soal bigger cabinets, teman-teman tahu bahwa kabinet Pak Prabowo Gibran itu ada 48 menteri dan 55 wakil menteri. Plus plus. Jadi masih ada badan lainnya soalnya. Itu ada kepala badan ini, badan itu, dan segala macamnya. Sebelumnya kalau teman-teman ingat waktu zamannya eh, Presiden Jokowi sebelumnya itu kementerian tuh kurang lebih cuma 34 sampai 32 kementerian. Tapi sekarang itu sampai 48 menteri dan 55 wakil menteri gitu ya. Nah, kenapa kok ini satu cost-nya itu makin mahal karena yang digaji harus lebih banyak. Yang kedua, lebih kompleks, teman-teman. Contoh nih, teman-teman punya bisnis di kementerian, teman-teman punya koperasi gitu ya, punya koperasi. Dulu teman-teman, kalau teman-teman tahu, kementerian itu UMKM dan koperasi itu jadi satu. Nah, sekarang itu jadi pisah. Artinya teman-teman ketika ngurus izin, jadi harus ngizin di Kementerian Koperasi sama Kementerian UMKM gitu. Jadi kompleksitinya makin tinggi gitu. Selain cost-nya juga makin tinggi gitu. Nah, ini berdasarkan analisa, ini yang akan terjadi di tahun 2025 menurut saya. Trump 2.0 ini akan berbeda dari Trump 1.0. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat bahwa ekonomi zaman Biden dan zaman Trump ini sangat-sangat berbeda gitu. Kalau teman-teman lihat zaman Trump yang pertama di kotak merah, teman-teman bisa lihat bahwa defisit neraca dagang Amerika itu tidak begitu tinggi. Ya tinggi, tapi nggak separah waktu tahun 2021 sampai 2024 gitu, zaman pemerintahan Biden. Zaman pemerintahan Biden, neraca dagang Amerika itu melebar gitu. Dan karena satu lagi dolar indeksnya itu tinggi, otomatis ketika dolarnya kuat, berarti kan mata uang negara lain jadi lemah gitu. Nah, sekarang gimana orang itu mau manufaktur kalau misalnya barang impor jauh lebih murah daripada barang manufaktur gitu. Itu sudah jelas gitu. Kalau misalnya barang China karena dolarnya saya tinggi, barang China jadi kelihatan murah di saya gitu. Jadi kelihatan murah di saya, ya sudah saya impor aja dari luar gitu. Nah, membuat ketergantungan US terhadap barang impor itu jauh lebih besar daripada zaman Trump 1.0 gitu. Nah, ini adalah dua skenario. Kalau tarif itu benar implemented atau tarif itu cuma jadi alat negosiasi. Yang pertama, kalau tarif ini benar implemented, maka kemungkinan US companies EPS atau earning per share perusahaan itu akan turun dan volatilitas akan makin tinggi gitu. Kalau tarif yang diterapkan US itu mendapatkan perlawanan dari lawannya. Katakanlah misalnya ini kan kita bisa lihat dari US dengan China kan. Ketika US tuh ngasih tarif 10%, China langsung ngasih tarif 15% gitu. Nah, itu yang bikin kemungkinan growth EPS-nya perusahaan Amerika itu cenderung turun. Yang kedua, kalau misalnya ini cuma sebagai alat negosiasi, maka akan banyak volatility di permulaan dari statementnya Trump yang pertama kali. Gitu. Misalnya yang ngomong tarif 25% untuk Kanada, Meksiko, berikutnya dibatalkan atau ditunda gitu ya. Tapi ini kedua ini kalau misalnya terjadi, maka ada kemungkinan itu akan bikin trigger develop market flow itu lari ke emerging market. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Nah, kenapa kok saya bilang rate cut itu akan terjadi gitu sebenarnya? Ya meskipun sekarang orang bilang bahwa rate cut itu cuma sekali dan segala macamnya. Karena gini, teman-teman. Trump ini ada businessman gitu. Trump ini ada businessman. Kita ambil contoh, Trump itu kan mau bikin America first. Artinya perusahaan itu datang ke Amerika, ya sudah bangun industrimu di dalam negeri supaya supaya kita itu bisa ekspor ke luar negeri. Pastinya kan tujuannya itu. Tidak mungkin teman-teman, ketika teman-teman ekspor ke luar negeri, USD-nya mahal. Itu nggak mungkin. Karena teman-teman harus bersaing dengan beberapa negara lain. Katakanlah China, katakanlah Jepang. Akhirnya higher USD itu bikin imported goods itu makin makin murah gitu. Jadi tidak mungkin ibaratnya US dollar itu dibiarin tinggi. Menurut saya seperti itu. Karena kalau misalnya US dollar dibikin tinggi, ya mereka akhirnya tidak bisa kompetisi lah dengan negara lain untuk pasar ekspornya. Salah satu caranya adalah mempengaruhi data yang bisa dikontrol. Saya ambil contoh. Banyak sekali orang yang bilang bahwa data ketenagakerjaan Amerika itu sangat kuat. Tapi tidak banyak yang jump out untuk hal yang sangat spesifik. Contoh, data ketenagakerjaan kuat ini data ketenagakerjaan
dari institusi yang mana. Itu kan banyak orang yang nggak bahas. Data ketenagakerjaan yang besar itu datang dari institusi pemerintah gitu. Otomatis terlihat bahwa ekonomi Amerika itu terlihat baik-baik saja gitu. Padahal di realita lapangannya ekonomi Amerika itu tidak baik-baik saja. Itu terbukti dari apa? Kalau misalnya ekonomi Amerika itu memang baik-baik saja, kenapa kok Kamala Harris nggak kepilih? Kenapa kok malah Trump yang kepilih? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan kita kan. Nah, salah satunya adalah dengan cara gimana caranya dia mau mempengaruhi The Fed karena mereka adalah lembaga yang independen. Otomatis mereka harus bisa mempengaruhi data yang bisa dikontrol supaya The Fed itu mau menurunkan suku bunga. The Fed itu ada dua mandat yang penting. Yang pertama, dia harus menjaga supaya data tenaga kerja Amerika itu bagus. Yang kedua, inflasi itu bisa bertahan atau bisa stabil. Nah, yang bisa dilakukan Trump adalah melakukan efisiensi di pemerintahan gitu. Otomatis kan data non farm payroll akan jeblok kan. Ketika data non farm payroll jeblok, mereka akan bilang bahwa waduh, ini job marketnya lagi jelek nih. Jadi akan membuat rate cut gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini yang mungkin banyak orang yang bahas mengenai Doge. Bukan Doge Coin ya, tapi Department of Government Efficiency. Ini adalah Doge yang dipimpin oleh Elon Musk sama satu pengusaha lainnya Vivek Ramaswamy kalau nggak salah namanya. Nah, intinya adalah mereka itu mau mengurangi spending, terutama yang pertama untuk perang. Terakhir teman-teman mengikuti berita bahwa Trump sudah telepon Vladimir Putin untuk menghentikan perang. Otomatis ketika menghentikan perang apa yang terjadi? Tidak perlu dana itu sampai keluar ke Ukraine untuk ngasih senjata dan segala macamnya. Gitu. Yang kedua adalah mengurangi pekerja untuk pemerintah. Karena setelah ditelisik oleh si Doge ini, gitu ya, ternyata kok banyak banget ya tenaga kerja yang nggak begitu penting. Akhirnya di-cut lah sama mereka gitu. Bahkan Trump itu bilang bahwa kalian boleh keluar dan saya akan gaji sampai bulan September kalau nggak salah. eh, eh, Asalkan kalian keluar dari kerjaan ini, gitu ya. Jadi ibaratnya itu menggambarkan bahwa dia itu mau melakukan efisiensi yang luar biasa tinggi, gitu. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan adanya dengan adanya Doge ini, mudah-mudahan supaya negara Amerika itu bisa lebih efisien dan tidak menerbitkan obligasi secara berlebihan. Dengan begitu ada flow yang lari ke kita. Mudah-mudahan seperti itu. Dan untuk China, kayaknya the worst will be over sebentar lagi. Karena stimulus akan dilakukan supaya membuat recovery China itu bisa lebih baik. Karena kan mereka akan fokus ke konsumsi rumah tangga daripada ekspor gitu. Dan China ini dikenal sebagai leader of emerging market. Mudah-mudahan dengan China-nya naik, itu akan menjadi spillover juga buat negara-negara berkembang lainnya. Dan tarif tidak impact begitu banyak. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, um, US itu cuma 14% dari trading partnernya China gitu sekarang. Dan yang kanan ternyata China yang kanan ternyata China itu ekspor to the US tarif by US itu 525 billion dolar. Ternyata China itu cuma 14 billion dolar. Artinya apa? Si China ini tidak mau cari ribut intinya. Karena kalau China mau cari ribut, harusnya lebih tinggi dari ini, sudah jelas. Tapi China memutuskan untuk tidak cari ribut karena China juga butuh US dan sebenarnya US juga butuh China sebenarnya. Makanya ya sudah, ya gua ngalah aja lah intinya. Ya udah gua tarifin lu 14 billion dolar, nggak apa-apa. Yang penting gua cuma mau menyelamatkan muka negara gua akan nerapin tarif yang sama ke lu gitu. Intinya seperti itu. Nah, Indonesia itu bisa jadi sebagai blessing in disguise. Mungkin kalau teman-teman ngikut yang kemarin live saya gitu ya, sama Bu Leni di KB Valbri Semarang, saya sempat mention bahwa Indonesia ini seperti Unilever sebenarnya. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena Indonesia ini dianggap sebagai defensive market gitu. Contohnya nih, teman-teman mungkin ingat tahun 2022, tahun 2022 itu negara lain kacau balau. Kalau teman-teman ingat Dow Jones turun, Nikkei turun, semuanya turun gitu.
Nah, cuma kita doang yang naik gitu. Dan bahkan kita berbangga waktu itu tahun 2022. Market kita yang paling bagus nih satu dunia gitu. Kenapa? Karena negara kita paling stabil. Yang lain GDP growth-nya turun karena inflasi, kita stabil-stabil aja gitu di 5%. Otomatis orang akan nyari kita karena kita jadi defensif kelihatannya. Dengan kondisi uncertain, Indonesia itu justru diuntungkan karena kalau kondisi ekspor dan import itu nggak terhadap GDP kita itu tidak terlalu besar. Karena yang besar itu ada konsumsi rumah tangga sebenarnya. Kalau ekonomi bisa mempertahankan at least 5% GDP economic growth di 2025, maka ada peluang flow lari ke kita. Ada peluang ya, bukan berarti pasti, tapi ada peluang. Karena kalau misalnya Amerika itu akan melakukan tarif sana sini, otomatis GDP growth negara tersebut akan turun. Kalau GDP growth negara tersebut akan turun, itu akan menguntungkan kita sebagai negara yang pretty defensive. Dan sadly, kita lagi nunggu foreign flow tersebut untuk datang, gitu. Dan ini saya jelaskan mengenai tax amnesty, ya. Dan ini penting karena kalau teman-teman lihat tax amnesty itu secara tidak langsung itu mendongkrak IHSG. Ya kita nggak tahu ya apakah terjadi tax amnesty jilid 3 tahun ini. Tapi kan digadang-gadang akan ada, gitu ya. Tapi berdasarkan tax amnesty jilid 1 atau jilid 2, ini result 1 year setelah tax amnesty, IHSG naik. Begitu juga di tahun 2025 kalau benar-benar terjadi, ada kemungkinan ketika terjadi tax amnesty, IHSG akan cenderung naik. Alasannya kenapa? Karena gini, banyak sekali negara di banyak sekali company di Indonesia itu operating di Singapura gitu. Nah, dengan ada tax amnesty, itu dia akan bisa mengakui uang-uang yang ada di luar untuk dimasukin ke Indonesia gitu. Nah, ketika sudah masuk ke Indonesia, itu kan tidak boleh langsung keluar lagi, nggak boleh. Pasti dia harus invest di dalam negeri, ada durasinya, misalnya 3 tahun, 5 tahun, dan segala macam. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya ikut tax amnesty jilid pertama, makanya saya tahu gitu. Jadi dengan begitu, mereka ketika uangnya sudah masuk Indonesia, instrumennya ya nggak jauh-jauh dari saham Indonesia lah, obligasi lah, dan segala macam. Makanya kenapa tax amnesty itu berujung market yang lebih baik biasanya gitu. Jadi seperti itu. Nah, learning from Trump 1.0, teman-teman bisa lihat S&P 500 itu cenderung volatile ya. Naik turun dengan range yang lebar. Begitu juga dengan IHSG. IHSG juga akan sama, mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Jadi, strateginya adalah spare cash ketika Trump speaks gitu. Jadi ketika Trump ngomong, kalian harus punya spare cash gitu supaya bisa nampung ketika market turun gitu. Karena biasanya yang dia lakukan adalah cuma ngomong-ngomong doang gitu. Ketika ngomong selesai, besoknya sudah berhasil negosiasinya dan segala macamnya gitu. Well, it comes down to sectoral. Teman-teman bisa lihat bahwa banking stocks mungkin murah ya. Teman-teman bisa lihat very cheap dan nggak dipungkirin growth IPS kita lihat hanya kisaran single digit. Teman-teman mungkin ngelihat Bank Mandiri itu growth-nya cuma single digit, Bank BRI cuma 0, sekian persen, Bank BNI juga sama. But again, ini bikin flow asing keluar dari big bank. Sesimpel bahwa saya invest di emerging market tapi growth-nya cuma segini, ya ngapain saya invest di emerging market gitu. Yang penting saya invest di negara saya sendiri gitu. Nah, UMKM ini yang paling kena masalah karena segmennya middle low gitu. Makanya BRI yang paling di bawah asing. Teman-teman bisa lihat di ini ada insight dari Verdana. eh, Teman-teman bisa lihat bahwa foreign flow BRI itu sudah minus, bukan plus lagi, minus gitu. Karena buangannya udah habis. Dan ini kelihatan juga kan kalau BRI itu buangannya nggak begitu parah. Ketika earning keluar, BRI buangannya nggak begitu parah kan. Karena BRI udah dibuangin asing sudah dari kemarin-kemarin gitu. Tapi Bank Mandiri itu buangannya lebih banyak karena foreign inflow-nya juga cukup banyak gitu. Nah, tapi yang saya harus highlight adalah banyak orang yang lupa gitu bahwa banking stocks ini dividennya very hard to ignore. Kenapa? Karena teman-teman lihat Bank Mandiri dividen payout ratio-nya 60%, yield-nya itu bisa 7,3%, which is lebih besar daripada SBN gitu. Begitu juga dengan BNI, dividen payout ratio cuma 50%, yield-nya bisa 6,8%. BRI, dividen payout ratio 80%, yield-nya 7,9%. Nah, teman-teman harus ingat bahwa pemerintah lagi butuh duit.
gitu. Kalau dia lagi butuh duit, artinya payout ratio ini bisa lebih tinggi dari ini. Nggak cuma 60%, bisa-bisa. Bisa 70%, 80%. BNI juga sama. Dari 50% mungkin bisa jadi 70%, 80%. Artinya yieldnya bisa lebih tinggi dari ini sebenarnya. Gitu. Nah, banyak orang lupa ketika saham turun, gitu ya. Orang lupa mengenai potensi dari dividen ini. Gitu. Nah, ini yang mau saya ingatkan di seminar hari ini. Gitu bahwa jangan pesimis karena dividennya juga cukup besar meskipun di level sekarang. Nah, lalu mengenai saya mungkin juga cukup oke dengan cold stocks ya, tapi yang local driven. Artinya dia itu banyak supply ke lokal daripada ke China gitu. Kenapa? Karena ada isu terkait perubahan MIP atau Mitra Instansi Pengelola Batubara yang justru menguntungkan perusahaan batubara supply lokal. Karena teman-teman tahu bahwa ketika teman-teman supply ke China misalnya, itu ikut harga dunia. Tapi sementara kalau teman-teman supply ke lokal, itu kan ada harga batu baranya berapa kan? Ibaratnya sudah dipatok lah sama pemerintah. Jadi ketika harga batu bara naik, itu mereka nggak merasakan gitu karena sudah dipatok sama pemerintah. Nah, akhirnya akhirnya pemerintah itu berpikir untuk merubah skema MIP ini. Sehingga pengekspor batu bara dengan harga batu bara yang lebih tinggi itu harus memberikan kompensasi ke harga batu bara ekspor atau lokal. Karena harga batu bara ekspor ini kan tidak mengikuti harga dunia masalahnya. Gitu. Nah, yang diuntungkan itu ada tiga perusahaan, ADI, Indi, sama Bumi. Karena tiga perusahaan ini yang nyuplainya ke lokal. Gitu. Yang ketiga adalah corporate action stocks, gitu ya. Dan ini akan menjadi tema yang cukup besar. Saham yang memiliki corporate action seperti IPO itu akan menarik di tahun ini. Contoh MTech, gitu ya, yang baru-baru belakangan naik, MTech, SCMA, Buka dan segala macam. Karena mereka itu memiliki story seperti IPO-nya Video.com dan juga Superbank, gitu. Nah, sama yang terakhir adalah gold related stock. Sebenarnya kalau bicara katalisnya banyak sekali. Mulai dari perang dagang yang bikin ketidakpastian, lalu beberapa negara yang mulai memborong emas sehingga akan berdampak positif ke saham-saham yang memiliki exposure di emas seperti PSAB dan BRMS. Tapi it comes down to risk gitu ya. Apa resiko yang mungkin akan berbeda dari sebelumnya? Berbeda dari analisa sebelumnya. Yang pertama, kita mau lihat seberapa agresif sih Trump akan menerapkan tarif dan apakah jadi alat negosiasi atau beneran. Kalau misalnya misalnya akhirnya tarif itu beneran dilakukan, maka ini akan bikin market lebih bergejolak daripada sebelumnya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, China stimulus ini akan works atau enggak? Ini kan juga akan menjadi pertanyaan kan. Kalau China stimulusnya enggak works, ya ekonomi akan stagnan untuk China juga. Begitu juga dengan Indonesia. Dan apakah akan melakukan devaluasi yuan secara masif? Kenapa ini penting? Karena Indonesia itu reserve Chinese yuan-nya juga cukup tinggi. Makanya kenapa kalau Chinese yuan melemah terhadap Chinese yuan itu melemah, kalau Chinese yuan itu melemah, otomatis eh, rupiah kita juga cenderung melemah karena stok kita itu banyakan itu. Stok kita itu banyakan dari Chinese yuan itu. Karena kalau teman-teman ngikutin forex itu, forex itu mengukur one basket dibandingkan dengan US dollar. Jadi kalau misalnya eh, basketnya itu basketnya itu isinya banyakkan yuan, kalau yuannya turun, dolarnya langsung naik, lompat. Gitu, pasti seperti itu. Yang ketiga, apakah ekonomi Indonesia bisa bertahan di atas 5%? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab untuk mengejar portofolio kita akan seperti apa. Dan ini saya sempat bahas di saya punya konten gitu ya. Being investor bunglon gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada saham core 50%, momentumnya 20%, saham dividen 30% gitu ya. Oh, sorry. Dan di sebelah kanan, kenapa harus jadi bunglon? Karena ketika teman-teman masuk di saham momentum 20% tapi naiknya banyak, portofolio teman-teman tetap akan grow gitu. Dan ini yang saya lakukan selama ini gitu. Supaya maintain portofolio saya tetap oke gitu. Nah, mungkin again last answer adalah we cannot exactly predict everything right, tapi
kita bisa prepare untuk case apapun yang akan terjadi. Jadi mungkin dari saya seperti itu dan mungkin silakan kalau ada pertanyaan ya. Thank you. Oke, baik Kibi Friends yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar atau mungkin dari Kibi Friends sendiri mau on mic juga bisa. Oke, terima kasih Kak Arvin atas pemaparan materinya. Tadi cukup menarik sekali ketika membahas Trump sama Cina ya. Nah, tadi di sini saya juga ada lihat di kolom komentar itu kan ada komentar gini, TikTok nggak jadi dibanet di Amerika Serikat oleh Trump. Nah, kira-kira ada deadline apa nih kok? Gimana gimana? Sorry sorry. TikTok nggak jadi dibanet di Amerika Serikat oleh Trump. Hmm. Kira-kira ada deadline apa apa nih kok sama Trump sama Presiden Eh, Cina. Intinya kan Trump itu mau supaya supaya mereka itu kan kuat dari segi teknologi ya. Jadi kalau saya lihat sih memang ada deal-dealan dengan bisnismen-bisnismen di Amerika ya pastinya. Karena mereka mau mengakuisisi TikTok lebih dari 60% kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi itu ada salah satu bagian dari deal-dealannya Trump supaya supaya TikTok itu dilepas, TikTok US itu bisa melepas diri dan dikuasai oleh Amerika. Kurang lebih seperti itu sih kalau yang saya lihat. Oke. Tadi setelah kita membahas tentang apa ya kondisi ekonomi di negara kita ya, di sini kan juga Pak Prabowo sendiri kan fokus ke penghematan anggaran ya kok ya. Nah, Ya, tapi di satu sisi pemerintah Indonesia itu juga berencana untuk membangun 3 juta rumah baru setiap tahun atau total 15 juta selama 5 tahun ke depan. Dan hmm, itu membidik keluarga berpenghasilan rendah dengan perkiraan ya. biaya mengejutkan ya kurang lebih 90 miliar. Apakah ini merupakan angin segar untuk saham-saham properti atau banking lainnya gitu? eh Oke, sebenarnya kalau kita cerita mengenai yang perumahan ya, perumahan itu tidak tidak signifikan kalau kita cerita dari GDP ya. Karena kalau kita cerita ya orang tidak akan mikir untuk beli rumah kalau kebutuhan primernya aja nggak cukup gitu. Jadi kalau saya bilang sih, apakah ada hubungan dengan properti? Ya, kalau dibilang ada hubungan secara langsung sih nggak begitu ya, gitu. Karena kita cerita nih properti pun properti itu kan pasti ditekan kan. Nggak mungkin misalnya kalau ada program dari pemerintah pasti harganya rendah gitu. Dan nggak mungkin itu juga akan bikin yang pemenang proyek nih itu akan untung gede juga dari proyek itu. Saya rasa juga enggak gitu. Nah, begitu juga dengan perbankan. Perbankan ini kan lagi disuruh apa ya? Disuruh 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 subsidi lah ibaratnya secara nggak langsung gitu ya. Jadi saya bilang sih justru kebijakan-kebijakan ini bukan justru menguntungkan, malah justru bisa jadi merugikan. Tapi nggak tahu ya apakah skemanya seperti apa dan segala macam ini yang kita masih belum tahu gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Arvin atas pemaparannya. Selanjutnya ini ada yang bertanya, jadi kapan saat yang tepat kita bisa mulai investasi jika melihat market sedang tidak stabil berkat kebijakan Trump? Oke, saya mungkin cerita sedikit ya. Saya kan saya kan bekerja di eh, bukan bekerja sih, lebih tepatnya saya kan invest di multi instrumen ya. Ini baru pertama kali kalau nggak tahu ya teman-teman mungkin nggak ngikutin. Tapi sepanjang tahun 2023-2024 itu saya banyak mengalokasikan portofolio saya di obligasi 2 tahun ke belakang. Di saham nggak begitu banyak karena saya melihat uncertainty yang cukup banyak di tahun 2023-2024 dan itu ternyata menyelamatkan saya gitu. Nah, di tahun 2025 ini saya melihat sebaliknya gitu. Saya justru pelan-pelan memindahkan obligasi saya ke saham. Alasannya karena satu, ketika Trump terpilih, saya kan cerita dia tidak akan membiarkan dolarnya kuat. Itu sudah pasti. Dan interest rate itu dia tidak mau tinggi. Otomatis akan itu menyebabkan dana itu bisa lari ke emerging market seperti kita gitu. Nah, makanya saya sekarang itu pelan-pelan cicil pelan-pelan justru saham banking lah segala macam itu saya cicil pelan-pelan. Dan kalau kita bicara Indonesia, kalau misalnya asing mau masuk, itu cuma dua saham doang, dua sektor doang, banking dan coal.
gitu. Karena mereka menghasilkan dividen yang lumayan besar, gitu. Kalau saya rasa, kalau ditanya kapan saat yang tepat, ya saya rasa sekarang ya. Kalau misalnya saya bilang, kita bilang ke depannya arahnya kebijakannya si Trump mau begini gitu ya, asalkan pemerintah Indonesia juga nggak blunder ya. Saya harap pemerintah Indonesia juga nggak blunder dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini gitu. Nah, mungkin seperti itu sih. Kalau saya lihat sih ya pelan-pelan aja masuk, pelan-pelan cicil aja. Itu sih. Tapi nggak harap gini ya teman-teman, ketika masuk besok langsung naik, nggak gitu. Pasti butuh takes time lah. Itu sih. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Christian Harsono. Sektor saham apa yang menarik di tahun 2025 bila melihat Trump 2.0? Apakah sektor energi dapat diandalkan seperti oil, batu bara, dan logam? Oke, seperti saya cerita tadi ya. Kalau minyak sebenarnya di Indonesia itu tidak ada yang apa ya. Kalau kita cerita di Amerika itu kan masih ada hulu minyak kan, hulu minyak yang gede gitu. Kalau di Amerika itu kebanyakan adalah trading ya. Mereka trading. Contoh Medco dan segala macam ini kan trading ya ibaratnya. Akra juga distribusi doang. Elsa pun juga sama. Jadi tidak ada yang murni oil kalau di Indonesia ya. Meskipun secara sentimen mungkin akan kena, tapi tidak ada yang murni oil. Kalau kita cerita coal, batu bara itu tergantung dari permintaan China. Karena kita lebih ngefek ke China-nya kan gitu. Kalau coal, saya lebih prefer yang fokusnya ke lokal dulu. Karena saya mau ngelihat stimulus China seperti apa. Kalau stimulus China sudah bagus dan bisa mengangkat ekonominya, ya coal akan menarik gitu. Dan dividennya kan juga di level ini juga nggak kecil-kecil banget ya. Di 9-10% pasti dapat gitu. Jadi boleh-boleh aja. Kalau logam, eh, an- kalau logam mungkin saya nggak begitu optimis dengan nikel tahun ini. Tapi saya lebih optimis ke emas ya. Karena emas ini banyak katalis yang bagus sebenarnya di emas ini gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arvin. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Franky Iskandar. Di beberapa hari ini, berita mengenai Cina menggenjot produksi nikelnya, sehingga diperkirakan suplai nikel dunia over. Dampak ke Indonesia, sejak kebijakan Indonesia mewajibkan smelter dan diharapkan mendongkrak nilai ekspor kita. Apakah dengan nikel oversupply, ada resiko trade balance kita bakal jadi terdampak? Sebenarnya kalau kita bicara nikel, kontribusinya terhadap ekspor itu tidak begitu besar per sekarang, gitu ya, per sekarang. Tapi nggak tahu ya, kalau ke depannya kan mungkin akan berbeda. Tapi per sekarang itu tidak terlalu besar. Justru yang besar itu adalah coal dan CPO. Itu yang paling gede, gitu. Jadi sekarang ini kalau ditanya apakah itu akan mempengaruhi trade balance, kayaknya sih ya berpengaruh, tapi dampaknya itu nggak begitu signifikan gitu ya. Dan yang kedua, China itu sebenarnya kalau dibilang punya nikel, China itu nggak punya nikel karena China itu ekspansi ke Indonesia karena Indonesia punya banyak nikel gitu. Kalaupun nikel dunia itu kalau nggak salah di Indonesia itu sekitar kontribusinya 25-30%. Kalau saya nggak salah ingat ya. Dan Indonesia itu yang cukup besar gitu diperhitungkan. Makanya kenapa China itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya ekspansi ke Indonesia gitu. Jadi seperti itu sih kalau saya lihat. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Manan Razak ingin bertanya, Trump 1.0 paling ekstrim only keluar-keluar saja. Apakah pola Trump yang kedua ini juga keulang gitu? Soalnya akibat poros modal dunia yaitu Amerika Serikat mencabut seputar green energy, it's like EV, berarti saham-saham alt energy kembali seksi ya. Ya, saya bisa bilang bahwa Trump Trump itu tidak akan berubah sepanjang masa ya. Dari dulu juga begitu gitu. Dari tahun 2018 juga begitu. Saya rasa Trump 2.0 akan keulang seperti ini. Jadi tidak akan berubah dari modelnya. Kecuali kecuali gini ya. Kalau Trump berpikir bahwa
tarif ini ternyata ngefeknya besar gitu ke earningsnya government, mungkin itu akan tidak jadi omon-omon seperti waktu Trump 1.0 gitu ya. Nah, kalau ditanya saham-saham old energy, harusnya iya, di zaman pemerintahan Trump akan jauh lebih baik gitu daripada zaman pemerintahan Biden gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sih cukup optimis dengan saham-saham old energy zaman pemerintahan Trump ya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rizka Novi Cahyani. Pertanyaannya yaitu, Kak, bagaimana pergerakan IHSG short term, kemudian dari kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian yang ada sekarang, sektor apa yang masih menarik buat trading atau investasi jangka pendek? eh Sekarang ini kalau pergerakan short term akan cenderung volatile ya, karena memang likuiditasnya lagi kurang. Em, Kalau ditanya sektor yang menarik untuk jangka pendek, saya rasa ya balik-balik lagi ke konglomerasi ya, ujung-ujungnya gitu. Kalau teman-teman bisa dapat harga lebih murah, ya mungkin bisa trading jangka pendek di saham-saham yang dikendalikan oleh investor lokal gitu. Jadi ya kayak I think Ratu, Raja, Pani, CBDK ya gitu-gitu aja muter-muter brand, Petro, TPIA, ya mungkin saham-saham itu sih kalau yang saya bilang ya. Mungkin untuk jangka pendek ini mungkin fokus saya di situ. Nggak usah fokus di banking, itu nggak ada flow-nya soalnya. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Jeffrey Ardi. Kak Arvin, pandangannya tentang sektor CPO untuk tahun ini apakah bias perform? Oke, CPO ya. Sebenarnya saya ini bukan fans berat dari CPO ya. Karena kalau teman-teman ingat waktu tahun 2022 ketika harga CPO naik, saham CPO nggak naik-naik banget gitu. Malah saham coal yang naik. Nah, CPO ini harga CPO cenderung naik karena mereka memang dibutuhkan dan ekspor kita kan banyak kan ke China kan. Dan satu hal juga kalau CPO ini kan lebih banyak dominasinya ke ini ya kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng itu kan datangnya dari CPO juga. Jadi kalau ditanya demand-nya itu akan selalu ada gitu untuk CPO ya. Nah, dan kalau dari domestik itu kan ada mengenai B30, B50 itu kan juga ada ini juga kan ada kontribusinya lah gitu terkait campuran bensin dan segala macam. Jadi ada katalis di level itu. Kalau saya sih pribadi, saya nggak begitu into CPO. Tapi kalau ditanya apakah jalan, memang secara teknikal menarik sekali ya untuk saham-saham CPO ini. Tapi pilihlah saham CPO yang pohonnya masih muda gitu. Karena banyak sekali perusahaan CPO yang pohonnya itu udah tua-tua gitu. Sehingga efisiensi atau kalau teman-teman ikut CPO itu ada yang namanya ada yang namanya itu crop yield ya kalau nggak salah. Jadi crop yield ini istilahnya berapa sih tandan buah segar yang bisa dihasilkan oleh tuna hasilnya akan semakin lebih banyak. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi pandangan saya mungkin cenderung netral ya kalau dari saya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Oki Brahmana. Lebih dominan faktor Trump atau ketidakpastian hukum, regulasi investasi dan iklim investasi da- atau keamanan dalam negeri yang membuat asing outflow? Sebenarnya faktornya banyak sebenarnya. Selain dari makro, kita cerita ya memang makro kan lagi mendukung ya. Seperti saya cerita likuiditas lebih baik invest di US daripada invest di emerging market atau third world country seperti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kepastian hukum juga iya. Karena teman-teman tahu bahwa banyak sekali masalah di Indonesia, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, gitu ya. Makanya orang malas investasi di dalam negeri. Selain itu juga kita bisa bilang bahwa kita harus mengakui bahwa kita masih kalah dengan Vietnam terkait skill daripada labor kita, makanya kenapa kita kalah saing. Yang keempat juga saya cerita mengenai ini juga ya, Indonesia yang memutuskan untuk masuk BRICS. Kenapa ini penting? Karena teman-teman harus ingat bahwa banyak sekali fund atau banyak sekali dana-dana yang masuk ke Indonesia itu kan datangnya dari negara barat, mulai dari Amerika, Eropa, kita cerita MSCI itu dari
dari mana, FTSE itu dari mana, itu kan semua datang dari negara barat semua. Sehingga itu yang bikin banyak sekali dana pull out juga dari Indonesia, terutama ketika Pak Menlu ya, Pak Menlu Sugiono waktu itu ngomong Indonesia masuk BRICS. Semenjak saat itu foreign outflow sangat deras semenjak saat itu, karena banyak sekali perusahaan investasi itu datangnya. Kita kan tahu bahwa trading partner kita, teman-teman kan mungkin banyak berpikir gitu ya, trading partner kita itu banyak kan dari China. Enggak loh teman-teman, trading partner kita itu paling banyak ada Singapura. Karena apa? Karena banyak barang itu yang misalnya dari China itu larinya ke Singapura dulu, baru lari ke Indonesia. Gitu. Jadi secara geografis itu trading partner kita yang paling besar itu bukan China, tapi Singapura sebenarnya. Nah, sekarang itu dengan adanya BRICS diharapkan pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa oke, ketika saya gabung ke BRICS gitu ya, ketika saya gabung ke BRICS itu flow barang itu nggak lewat Singapura lagi, jadi bisa antara China dengan Indonesia secara langsung gitu. Tapi ini menimbulkan masalah. Kenapa? Karena ketika flow barang itu lancar dari China ke Indonesia misalnya, banyak sekali perusahaan-perusahaan China yang ngirim barang itu langsung direct gitu, langsung direct ke Indonesia tanpa melewati distributor. Karena kita tahu sendiri kan, industri manufaktur kita itu sudah kita bisa bilang sudah banyak yang mati gitu semenjak 10 sampai 15 tahun terakhir. Dan banyak orang itu akhirnya menjadi distributor aja gitu. Distributor aja dari barang-barang China tersebut. Dan tidak mungkin kan UMKM-UMKM kita bisa berkompetisi lawan perusahaan-perusahaan dari China yang langsung masukin barangnya ke Indonesia gitu. Itu tidak mungkin gitu. Makanya yang ditakutkan oleh investor juga adalah kira-kira dengan masuknya barang-barang China ke Indonesia secara langsung itu pasti akan memukul memukul kita punya ekonomi karena ekonomi kita kan banyak kan UMKM gitu. Ya, dan nggak bisa bersaing juga kalau misalnya lawan perusahaan-perusahaan China itu gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Rizka Novi Cahyani. Kalau banking masih ada harapan tidak ya? Soalnya sudah lama megang banking. Nah, jadi gini, kalau banking itu kan berhubungan dengan siklus ya. Teman-teman harus ngerti kenapa kok tahun 2023 itu adalah tahun baiknya banking gitu ya. Karena teman-teman harus ingat waktu tahun 2020, 2021, 2022 itu banyak sekali kredit macet gitu ya. Kredit macet dari perbankan itu di dulunya dicadangkan itu akhirnya dilepas karena adanya restrukturisasi COVID gitu. Makanya kenapa laba bersih perusahaan perbankan tuh naik semua gitu di tahun 2023. Growth-nya double digit gitu. Nah, di tahun 2024 kenapa kok saham perbankan ini pada ambles? Karena restrukturisasi COVID yang direlaksasi sebelumnya itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Sehingga apa yang terjadi? Bank itu harus mencadangkan lebih banyak nih untuk utangnya dia yang potensi gagal bayar itu jadi eh, jadi lebih ini ya, lebih tinggi gitu. Jadi ibaratnya mereka ini harus mencadangkan lebih banyak sehingga net profitnya makin drop gitu. Karena kalau di bisnis perbankan itu kamu harus mencadangkan kredit macet ini, potensi kredit macet berapa, ya itu kamu harus cadangkan gitu. Jadi itu memukul net profitnya. Nah, berarti kan kalau kita mau invest di perbankan, artinya kita harus mengerti cycle-nya ketika mereka itu mencadangkan sangat-sangat besar gitu. Kalau mereka mencadangkan sangat-sangat besar, ya, berarti kan kemungkinan untuk turun akan lebih susah kan daripada naik. Dan teman-teman bisa lihat sekarang berapa yang dicadangkan oleh perbankan sepanjang tahun ini, tahun lalu, tahun 2024. Gede banget teman-teman. Nah, menurut menurutku pribadi, kayaknya ya how worse can it be lah menurutku gitu. Dengan posisi seperti sekarang, ya harusnya downside-nya sudah tidak terlalu banyak, kecuali ya ada resesi ya. Kalau ada resesi mungkin ceritanya akan lain. Tapi kalau ngelihat dari kondisi sekarang, ya seperti itu. Kalau misalnya pencadangannya sangat besar, ya itu saatnya kita masuk ke saham banking. Dan itu terjadi di tahun 2024 gitu. Jadi seperti itu sih. Dan kita bisa lihat juga kan ketika earnings-nya ibaratnya contoh BRI ya, earnings-nya cuma single digit, nggak dibanting juga gitu. Jadi harusnya buangan asing sudah selesai di saham banking gitu.
Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Christian Hersono. Yang optimis dengan old energy, apakah berarti ada peluang harga oil akan terjaga, bahkan ada kans untuk naik? Hmm, Seperti MEDC, ENRG, bukan trading oil, tapi mereka produksi oil dan gas. Beda dengan Elsa dan Raja. Terus pertanyaan yang kedua, kapan banking boleh mulai masuk melihat asing sepertinya sudah mulai buy BBRI? oke. Eh, ya, balik lagi. Kalau kita cerita mengenai saham minyak di Indonesia, saya lebih suka yang punya hulu migas. Tadi kalau misalnya harus invest ya di oil companies, saya akan pilih ya yang punya hulu migas. Contohnya tadi sudah disebutkan Medco Energi ataupun Elsa. Sebenarnya Elsa ini bukan distribusi aja. Terakhir ini juga mereka lagi fokus ke hulu minyak karena diminta oleh pemerintah untuk masuk ke sektor hulu migas juga gitu. Jadi peluang harga minyak itu terjaga harusnya iya, tapi secara jangka pendek mungkin akan turun dulu ya, karena ya itu supply oil kan akan meningkat kan. Otomatis kalau supply oil meningkat kan, it comes down to demand kan. Kalau misalnya permintaannya turun, ya harga oil akan cenderung turun. Makanya saya bilang Amerika itu juga tidak bisa hidup tanpa China gitu, karena importer terbesar minyak itu China sebenarnya. Nah, kalau misalnya China-nya ekonominya lemes, ya gimana gimana orang yang punya produksi hulu hulu minyak itu mau ekspansi. Saya ambil contoh deh, hulu minyak untuk mengeksplorasi migas itu dari hulu migas itu dieksplorasi itu butuh bertahun-tahun teman-teman. Nggak cepat gitu. Nah, berarti apa? Ketika mereka mau eksplorasi hulu migas, itu mereka harus make sure bahwa harga minyak itu setidaknya stabil untuk 3-4 tahun ke depan gitu katakanlah. Karena apa? Karena kalau misalnya hulu migasnya let's say harga minyak itu turun, otomatis BEP-nya mereka akan makin lama pastinya gitu. Jadi harusnya prediksinya adalah oil energy akan bertahan di level tertentu gitu, nggak akan sampai jatuh kecuali China-nya yang nggak bisa recover itu akan mungkin akan menjadi cerita yang berbeda. Yang kedua, kapan banking mulai boleh masuk? eh ini susah untuk dijawab karena eh, kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama, Trump itu belum 100 hari gitu. Dalam 100 hari ini itu kan menjadi penilaian kita terhadap pemerintah, termasuk Pak Prabowo pun kita kan melihat dari 100 hari pertama. Trump ini belum even 100 hari gitu. Jadi saya ngelihat bahwa ya banking kalau mulai masuk, ya saya sendiri pun juga udah masuk pelan-pelan gitu. Karena saya ngelihat ya kira-kira downside-nya mau seberapa lagi gitu. Kecuali kalau resesi ya. Tapi ya again, kita kan nggak bisa ngelihat banking ini sebagai investasi jangka pendek. Nggak mungkin. Pasti view-nya itu panjang gitu. Mungkin sampai akhir tahun atau sampai tahun depan dan segala macam. Intinya gini sih, ketika mau masuk banking, banking ini adalah perusahaan yang siklikal. Buat saya pribadi, saya ngelihat bahwa banking ini sudah mencadangkan kerugian penurunan nilai yang sangat besar, yang bikin net profitnya jatuh. Meskipun secara revenue itu tetap naik, tapi yang bikin net profitnya itu tumbuhnya cuma single digit, itu karena cadangan kerugian penurunan nilai yang sangat tinggi. Nah sekarang, mungkin nggak sih cadangan kerugian penurunan nilai yang sudah dicadangkan hampir 300, 200, 300% dari tahun 2023 itu akan dicadangkan lebih banyak lagi. Saya sih nggak merasa seperti itu ya, kecuali ekonomi Indonesianya ya resesi. Itu akan berbeda ceritanya. Gitu. Kalau saya bilang boleh cicil pelan-pelan, tapi jangan habiskan peluru ya, karena volatilitas itu pasti ada. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Eh, saya juga ingin bertanya kok Boleh. mengenai tadi kan sempat membahas tentang banking ya, yang pencadangan dan lainnya itu ya. Nah, di satu sisi itu kan pemerintah juga tadi membuat apa tuh dana tara ya, Ya, yang dimana untuk mengelola investasi lah, yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi lah. Apakah adanya dana tara ini tuh akan menjadi respon positif untuk market, terutama di saham-saham BUMN, Bu?
Ya, saya harap sih memang ada satu gebrakan dari pemerintah yang mengenai Danantara ini. Seperti saya bilang tadi kan, mengenai kalau kita cerita di Singapura ada Temasek, lalu di Malaysia ada Khazanah, saya harap Danantara ini juga akan berperan seperti mereka. Jadi kalau misalnya ada buangan asing, ya nanti mereka yang nampung gitu loh, sebagai fund gitu. Tapi kan kita masih belum tahu kan skemanya akan seperti apa. Tapi intinya adalah kita ngelihat ya dengan dibentuknya Danantara, harapannya ya mereka bisa menjadi bantalannya kita lah. Kalau misalnya asing buang, dia bisa nampung gitu ya. Yang kedua, dengan adanya Danantara ini, artinya kalau teman-teman tahu bahwa dividen itu kan datangnya ke perusahaan BUMN kan gitu. Dan maksudnya masuknya ke Kementerian BUMN lalu masuk ke Kementerian Keuangan. Tapi sekarang ini dengan ada Danantara, maka semua dividen-dividen perusahaan itu akan larinya langsung ke Danantara dan itu langsung dikontrol oleh presiden gitu. Ketika dikontrol oleh presiden langsung, artinya mereka bisa langsung alokasikan ke pos-pos yang mereka anggap penting gitu. Nah, ketika mereka alokasikan ke pos-pos yang penting, artinya mereka kan juga sebagai negara kan butuh uang juga kan untuk menyukseskan program-program pemerintah. Dan harapannya ke depannya dividen-dividen dividen-dividen perusahaan BUMN itu jadi menarik gitu. Kalau saya ngelihat sih fokus saja ke perusahaan BUMN yang satu punya grow, yang kedua berpotensi kasih dividen besar. Dan itu nggak jauh-jauh teman-teman dari perbankan dan batu bara, nggak jauh-jauh dari itu gitu. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ya, Koh, yang mungkin ini jadi pertanyaan untuk teman-teman juga. Menurut Koh Arvin, apakah instrumen saham di saat kondisi perang dagang saat ini masih menarik? Terus apakah ada instrumen investasi yang menarik selain saham? Dan apa tips dan triks untuk kami selaku investor dan trader? Oke, eh kita cerita kalau misalnya perang dagang, yang seperti saya cerita, perang dagang 1.0 atau Trump 2016 dengan perang dagang sekarang itu berbeda total. Karena sekarang ini berbeda kondisinya dengan sebelumnya. Dan kalau saya ngelihat sih dengan posisi sekarang dengan kita IHSG-nya udah minus 7 sampai 8%, cuma ada waktu 1 minggu gitu atau 2 minggu, ya saya rasa itu over value yang lebih gede lagi gitu. Kalau buat saya ngelihat dividen bank BUMN yang mungkin hampir lebih dari 6,8%, ya yang terendah BNI ya. Kita ngomong BMRI dan BRI itu bahkan lebih tinggi. Saya ngelihat ya itu sudah lebih tinggi daripada SBN negara gitu. Nah, terus kalau buat saya pribadi ngapain pusing gitu. Kalau kita dapat dividen sebesar itu. Kalaupun turun ya dividennya, mau turun seberapa sih? Menurut saya 20-30% kali dari situ. Itu pun masih gede gitu. Jadi buat saya pribadi ya saya tuh selalu mencari yang mana aset yang murah dibandingkan resikonya, yang mana rewardnya gede, itu yang saya akan masukin gitu. Nah, kalau ditanya ada instrumen apa lagi sih selain saham Indonesia yang menurut saya menarik? Banyak sebenarnya. Saham US juga menarik. Kalau teman-teman masuk ke obligasi juga menarik sebenarnya gitu. Jadi banyak sih. Jadi kalau menurut saya banyak sekali instrumen. Kalau teman-teman mau parkir dana teman-teman gitu ya, ngelihat saham kok kayaknya nggak kondusif, masuk aja ke obligasi negara gitu. Jadi seperti itu sih. Nah, kalau misalnya tadi tips dan triksnya ya, balik lagi sih teman-teman. Banyak orang yang berpikir bahwa oke, ketika kita investasi dan trading itu yang paling penting adalah skill atau skill analisa atau sebagainya. Menurut saya setelah saya 7 tahun di market gitu ya, saya merasa bukan itu yang penting. Saya merasa ada money management kita yang penting. Karena kalau teman-teman punya money management yang bagus, teman-teman akan masuk ke instrumen aset yang ibaratnya, oh ini kayaknya nggak potensi nih gitu. Kayaknya nggak begitu potensi nih di 2 tahun belakangan. Seperti yang saya lakukan lah, 2 tahun belakangan saya banyak masuk di obligasi karena saya ngelihat kayaknya ini bukan tahunnya saham deh gitu. Jadi saya masuk banyak di obligasi. Meskipun kita bilang mungkin apakah saya main di brand? Main. Saya main di cuan? Main. Gitu. Tapi apakah porsinya itu gede banget? Ya enggak juga gitu kalau dari saya ya. Karena again, eh, kita itu
justru harus mikirin lebih banyak mikirin resikonya daripada rewardnya dulu gitu. Nah, kalau saya mau mengutip gitu ya dari mungkin teman-teman di sini tahu kok Michael Yo gitu ya, dia nggak takut miskin gitu. Dia dia takut miskin tapi nggak takut kaya gitu. Jadi kalau misalnya kita ketika investasi itu bukan kita mikir kita bisa jadi kaya dari investasi. Yang penting kita nggak miskin aja gitu dari investasi kita. Itu yang paling penting karena orang itu banyak mikirin rewardnya berapa, tapi nggak mikirin resikonya seberapa gede gitu. Contoh nih, misalnya harga saham udah naik dari 1.000 ke 3.000 gitu. Terus turun ke 2,5 gitu. Udah naik 3 kali lipat, terus turun ke 2,5. Habis itu orang all in, terus nggak ada plan gitu. Tiba-tiba turun gitu sampai 1.500. Padahal 1.500 itu adalah masih angka yang wajar untuk orang akumulasi. Dan itu kan kembali lagi, permasalahannya ada di money management kan, ujung-ujungnya gitu. Jadi menurut saya yang bikin kita sukses di market itu ada dua hal. Yang pertama ada money management. Ketika money management kita benar, maka kita akan bikin psikologi kita akan jauh lebih benar gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya adalah kita itu nggak bisa prediksi semua hal. Tapi yang bisa kita atur adalah gimana cara kita merespon situasi tersebut gitu. Itu yang paling penting. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Arvin atas pemaparan materinya. Semoga Thank you. key event semuanya dapat mendapat gambaran lah kondisi market saat ini tuh seperti apa dan kemudian keputusan kita tuh ke depan tuh harus seperti apa. Terus bagaimana kita memanajemen resiko ketika apa tuh market yang cenderung fluktuatif ya Kak ya. Ya, betul. Kalau teman-teman ingin mencoba instrumen investasi lainnya masih banyak juga dan itu bisa menjadi peluang ya Kak ya. Betul, betul. Untuk Yang penting, mengambil keuntungan betul. sesuai Yang dengan pen- yang penting kita terus adaptif aja dan terus belajar karena market ini terlalu luas untuk kita nggak pelajarin semua gitu. Jadi banyak banget sih yang mau kita bahas gitu. Contoh misalnya ya sesimpel gini deh, kan katanya Goto sama Grab mau merger gitu ya. Kan katanya gitu, gitu kan. Ya kenapa kita nggak ambil peluang juga di Grab yang listing di Nasdaq gitu contohnya. Ya saya pribadi juga beli Grab gitu. Saya beli Grab gitu karena menurut saya ya Grab sama Goto ini kan related. Kalau misalnya ternyata Grabnya naik, berarti kan ada sesuatu dong pastinya. Nggak mungkin Grabnya naik sendiri gitu. Nah, sesimpel indikator itu akan membantu kita untuk ngerti sense market itu seperti apa. Jadi menurut saya teman-teman harus explore banyak market supaya teman-teman ngerti apa yang what's going on in this world gitu. Nggak cuma di Indonesia aja. Gitu sih. Oke, baik. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara Market Outlook 2025 dengan judul Finding Potential in a Bunch of Uncertainty. Malam ini kita telah mendapatkan banyak wawasan berharga dari narasumber yang luar biasa. Semoga diskusi dan pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Arvin dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menyusun strategi investasi ke depan. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Thank kepada you. Pak Arvin, kemudian panitia, serta peserta, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara hari ini. Dan Alhamdulillah acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga ke depannya kita semua dapat terus beradaptasi dan mengambil langkah yang tepat menghadapi dinamika market. Sampai jumpa di acara Market Outlook Thank you. berikutnya. Sebelum saya tutup acara ini, ada satu kata yang akan saya Untuk ucapkan yaitu masa depan keuangan yang cerah dimulai dari keputusan investasi yang bijak hari ini. Saya Raffi Asanegara bersama seluruh tim penyelenggara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. thank Selamat you. malam semuanya. Thank you semuanya. Bye bye.